Artis Denada Tambunan menggelar acara olahraga sekaligus beramal untuk anak-anak pejuang kanker dari Yayasan Kanker Anak Indonesia, YKAI. Bersama komunitasnya di olahraga Zumba, Denada mengajak masyarakat untuk berolahraga sekaligus memberi dukungan berupa donasi untuk anak-anak yang tengah memperjuangkan kesehatannya. Adapun sebagian hasil penjualan tiket dan dukungan beberapa brand akan diberikan untuk membantu YKAI. Kita ada event olahraga, ada Zumba, Pound Fit, Strong Nation. Tapi inti dari acara ini adalah mau donasi untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Support anak-anak Indonesia yang saat ini berjuang melawan kanker, kata Denada dalam acara Zumba Music Concert di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Bukan tanpa alasan, pengalaman pribadi menjadi seorang ibu dari anak pejuang kanker memberikan dorongan tersendiri dari hati Denada. Diketahui putri Denada, Aisyah Aurum, sempat berjuang melawan kanker darah atau leukemia. Mungkin karena aku pernah di journey itu dulu. Meskipun aku melakukan journey itu di Singapura, tapi aku berasa banget support yang dibutuhin luar biasa. Nggak cuma bagi anak, tapi juga bagi orang tua. Yayasan hadir untuk itu, jelas wanita 45 tahun tersebut. Menurutnya, olahraga Zumba memiliki potensi besar untuk melakukan sebuah perubahan. Wanita yang juga sekaligus seorang instruktur Zumba tersebut ingin mengarahkan hal tersebut untuk sebuah kegiatan yang bermanfaat. Olahraga Zumba adalah olahraga yang digemari sekali di Indonesia. Kita kepingin mempergunakan kekuatan komunitas sama-sama berbuat sesuatu yang baik. Semoga ini kegiatan yang bisa saling support satu sama lain. Support yang hadir juga dari brand, dari beli tiket, ada satu spot kita akan olahraga, tapi dihargai dengan uang. Nah, uang itu akan disumbangkan ke YKAI, tandasnya. Selain Denada, beberapa publik figur juga hadir mendukung acara ini, seperti Dewi Gita, Feby Marcelia, Jirayut, Marcelino Lefran, dan lainnya. Ini kita tuh ada sebenarnya event olahraga sih, ada olahraga juga, kita ada ini sebetulnya inti utama dari acara ini adalah kita mau mendonasi untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi sebenarnya mau support anak-anak Indonesia yang saat ini melawan kanker. Mungkin karena aku pernah berada di posisi dulu gitu, sehingga walaupun aku melakukan journey itu di Singapura, ya, tapi aku berasa banget support yang dibutuhin itu luar biasa. Nggak cuma bagi anak, tapi juga bagi orang tua. Nah, ini yayasan-yayasan seperti KAI itu hadir karena itu perjalanan yang mudah, perjalanan yang mudah, dan kehadiran yayasan seperti KAI itu mendorong orang tua, karena tahu anak kita dapat support, gitu kan. Jadi ini sedikit hal yang kita pengen bikin bersama, apalagi kita tahu olahraga Zumba ini adalah olahraga yang digemari sekali kan di Indonesia. Kita kepengen mempergunakan kekuatan komunitas Zumba ini sama-sama berbuat sesuatu yang baik, memberikan kemudahan kita. Kenapa terpikir untuk menggagas charity, workout, dan juga Iya, jadi mungkin karena itu tadi, karena aku pernah menjalani proses perjalanan itu, ya. Yayasan-yayasan ini mereka hadir kan memberikan support bagi kita, tapi sebenarnya di saat yang sama mereka pun sebenarnya butuh dari kita juga, dari masyarakat gitu. Nah, jadi ini adalah mudah-mudahan satu gerakan, satu kegiatan yang bisa terus gitu saling support sama lain. Ya kan, bisa mendapatkan support dari masyarakat, bisa support anak Indonesia dan orang tuanya. Dan di sini bukan cuma ada kita aja, dan bukan cuma kami dari raga ya, olahraga dan itu, tapi support yang ada di sini pun support yang ada dari brand-brand gitu. Mereka mau, dan kegiatan donasinya itu nggak cuma buat dari beli tiket aja, tapi kita di sana tuh bikin ada salah satu brand yang support gitu ya. Dia tuh bikin satu spot di sana di mana kita bisa olahraga, tapi olahraganya itu nanti akan dihargai dengan uang gitu. Nah, uang yang dihargai itu kan nanti akan disumbangkan ke kegiatan. Jadi gimana caranya komunitas Zumba yang besar ini di Indonesia, banyak yang cinta sama olahraga Zumba, kita ngumpul tuh selalu dengan vibe positivity ya, selalu pengen happy, pengen sehat, memberikan energi positif sekeliling. Gimana caranya bahwa energi positif itu diberikan kepada yang mungkin hari ini memang sedang ada berjuang.
Oke Kak, mungkin apa yang ingin kamu capai? Mungkin apa yang kamu rasakan ketika semua ini sudah berjalan? Mungkin goalsnya tuh apa sih bagi kamu? Kalau aku sih untuk bisa melihat orang mau datang beli tiketnya gitu ya, datang itu kan berarti mereka tahu mereka sudah donasi. Untuk mengetahui hal itu aja aku udah bersyukur, alhamdulillah ya. Bagiku aku merasa bahwa ya lah, Indonesia ini kita masih banyak sekali kelompok anak-anak Indonesia yang lagi ada perjuangan itu banyak ya. Nah, mungkin saat ini aku kepengen perhatian kita berikan untuk anak-anak yang sedang berjuang. Mungkin nanti di kesempatan lain lagi kita berikan kita untuk yang lain. Tapi intinya adalah sebenarnya kita melihat balik lagi ke Mas. Goalsnya adalah karena aku tahu komunitas juga ini kuat dan besar di Indonesia. Olahraga itu betul-betul perhatian banget, semua suka. Jadi power besar ini, sekuat ini, pengennya kita bisa berikan sesuatu. Tapi kali ada berdimaksud nggak untuk menyerahkan Hasil donasi akan kita serahkan nanti di sini gitu. Tapi yang terjun langsungnya nanti nih Mas, aku lagi bikin janji sama guru dan semua coach dari kami. Aku pengen bikin kelas zumba buat para orang tuanya. Dulu waktu aku baru pertama kali dari Zumba Instructor, kelas zumba pertama, kegiatan cari pertama itu aku bikin adalah aku bikin kelas zumba anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker. Gitu ya, jadi tapi mereka masih pandemi, jadi kita berjualan gitu, ada yang di kursi roda gitu. Tapi sekarang aku pengen bikin karena seperti tadi disampaikan, kalau kita tahu kalau kanker itu suatu keluarga pasti Kamu mengundang juga banyak teman-teman artis, itu ya, alasannya kenapa? Karena memang mereka peduli, teman-teman ini datang semuanya benar-benar dengan jiwa mau support, mau membantu, mau menolong atas dia gitu. Dan semua yang aku kontak semua mau bantu. Cuma mereka permasalahannya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tapi bayangin aja 6 teman-teman itu datang ke sini, mereka meninggalkan kegiatan yang lain untuk memberikan support untuk acara ini untuk anak-anak. Jadi lagi-lagi ini kembali lagi ke bersama melakukan satu hal yang positif dan bisa bermanfaat. ini kan buat berjuang dari kondisi sekarang seperti apa? Sekarang masih sudah bersekolah selayaknya anak-anak sehat ya, dia menikmati, sedang mulai beradaptasi untuk melakukan itu, karena nggak mudah sebenarnya buat dia ya, karena selama 2 tahun waktu itu dia sebenarnya 2 tahun dia mengalami penurunan hidup dia itu sakit banget. Sekarang dia yang begitu treatmentnya selesai 2 tahun masuk pandemi, udah nggak rumah sakit rumah lagi, tapi kan bisa kemana-mana juga karena karena pandemi kan, jadinya sekarang dia lagi menikmati walaupun ya step by step. Kemarin kan aku habis dari Indonesia, karena juga ya namanya orang di sekolah ya, tapi ya mungkin itulah makanya alasannya itu aku merasa sementara Indonesia aku jarang di Singapura karena seperti kayak kemarin kejadian itu orang ada di sana, jadi semuanya tapi ya sebenarnya juga untuk kalau kita pasang smart doang tapi dia alhamdulillah dengan masih mahal kan, dan sebenarnya alhamdulillah masih sesuai violensi ada, tapi violensi kedua dari semuanya masih banyak juga yang aku minta sama Allah, tapi semoga dibiarkan Aisyah semakin sehat, terus kondisinya terus akan bebas dari kanker. Kak, mungkin buat anak kamu
mungkin di luar daya cairnya, penyesuaiannya tuh seberapa sulit sih untuk kamu mencoba dia agar bisa beradaptasi kembali? Dari sosial itu udah pasti, karena dia tidak pernah mempunyai satu lingkup pertemanan yang sebesar sekolah. Dia di klinik dia berteman, tapi kan lingkupnya kecil ya. Di ulang tahun juga bikin masa ulang tahun ya di kantor yayasan di klinik itu, di tempat bermain itu. Terus sekarang dia tiba-tiba masuk ke sebuah ruang sosial yang besar. Ada anak-anak lainnya yang banyak, yang mereka dengan berbagai macam negara, apa segala macam kan, dengan berbagai macam sifat. Jadi ya awal-awal kayak 1 tahun dan tahun awal sama yang nonton supaya dia bisa mulai beradaptasi dan mengerti dan belajar bersosialisasi dengan orang lain, bahwa dia kan berasa kayak itu bukan seperti yang selama ini aku rasain, bukan seperti yang selama ini aku lakukan. Nah, tapi kan sekarang aku bisa mengatakan kepada dia bahwa normalnya itu seperti ini. Kamu kemarin memang ya karena memang sedang menjalani perjalanan jadinya harus seperti itu. Tapi sekarang beda, jadi normal itu seperti ini. Nah itu itu kedua dari sisi sampai sekarang kita masih melakukan ya, karena biar bagaimanapun dia menjalani treatment selama 2 tahun, terapi segala macam, ada juga ada efeknya gitu. Jadi kayak olahraga gitu ya, dia butuh apa ya, penyesuaian kayak gitu dia kita masih pelan-pelan lah. Jadi dia adalah masih kecil hati. Itu suka banget, anaknya kan senang bersosialisasi. Jadi lihat teman-temannya basket, main basket. Lihat teman-temannya sepak bola, dia pengen sepak bola. Main handball, dia pengen main handball. Tapi dia selalu merasa saya nggak punya stamina. Punya stamina dan balance gimana? Saya pernah dari situ, saya juga bisa keluar. Jadi dia sudah merasa kecil. Itu yang secara fisik saya dia bisa pelan-pelan ya, tapi mungkin secara mental lebih banyak merasa aku harus dampingi. Ingin dia menerima dan tahu bahwa memang dia pernah menjalani proses pengobatan ini yang berakibat ini kepada tubuhnya, tapi sebenarnya jangan membuat dia Tapi kan itu dari Nana sendiri cara menguatkan si Aisyah sendiri seperti apa? ya kadang gampang, kadang susah, karena kan dia udah umurnya 12 dan anak itu Insya Allah itu logikanya dia tuh setiap kali diomongin jalan, jadi nggak bisa kita pakai bohong-bohongan lagi, udah nggak bisa kita sama dia. Jadi ya pengertian bahwa nggak apa-apa, bahwa ini adalah memang satu hal yang ya tadi yang perjalanan yang kamu lakukan sekarang udah di sini, tapi kita mesti bersyukur, itu yang paling penting. Jadi yang aku selalu tekankan sama dia adalah bahwa kita sudah bisa menyelesaikan hidup kamu, sekarang kamu udah bisa bersekolah lagi, udah bisa punya teman, udah boleh berenang, udah boleh makan fried chicken, udah boleh makan burger gitu kan, dulu kan nggak boleh gitu. Udah boleh ke mall gitu, udah bisa ke konser. Itu yang aku terus ingatkan bahwasanya harus ada penyesuaian ya, kamu bisa mungkin sekarang kamu harus berusaha, kalau misalnya mungkin kamu agak sebenarnya terjatuh gitu, lagi main apa terjatuh sendiri gitu. Tapi ingatkan bahwa itu proses, tapi yang penting apa yang sudah kita sampai sekarang kita harus berikan. Karena aku sekarang kita gimana sedihnya karena ya sekolah gitu. Mungkin Bapak sebelumnya peran ayahnya seperti apa Mas Jerry? Mas Jerry itu sangat amat sayang sekali. Dia terlepas dari apapun dari yang tidak itu adalah satu hal yang besar. Tapi di mataku tidak ada bapak yang lebih baik. Mas Jerry berusaha sekali, selalu
hands on memberikan support yang hadir di setiap hari ini. Apalagi sekarang dia selama sekian tahun dia nggak bisa ketemu anaknya. Ya sekarang juga masih susah, karena dia belum boleh keluar negeri, tapi paling nggak masih bisa kita atur, dia masih bisa video callan, mau kapan aja telepon bisa. Gitu. Jadi dia lagi di masa-masa apa ya, honeymoon nih sama Aisyah, menikmati masa-masa di mana dia udah bisa bebas untuk kapan aja berpas. Komunikasi dengan Ade. Lancar. Aku juga setiap kali ada apa-apa juga pasti dia adalah salah satu orang yang kita tahu di awal, gitu ya. Jadi aku merasa dia harus diwajibkan untuk melibatkan dia. Artinya bonding pun tetap ada ya Kak Dena untuk anak ayah. Iya, harus karena ya itu kalau misalnya jangan sampai justru yang aku nggak mau adalah Aisyah kalau nggak ada bonding sama ayahnya nanti kasihan anakku dan kasihan anakku. Buat aku sama Mas Jerry itu prioritas kami Aisyah. Jadi apapun itu di antara aku sama Mas Jerry tidak peduli, nggak penting. Yang paling gimana caranya Aisyah bisa Uang Indonesia nggak sih untuk saudara atau keluarga? Iya. Tapi ya dia lebih kangen sama makanan-makanan yang selalu disebutin ibu. Aku kangen pengen makan dan travelnya. Karena kan dia dulu waktu kecil aku bawa kerja keluar kota selalu keluar kota naik pesawat. Jadi dia tuh selalu ngisi tiap kali aku dari pesawat turun pesawat bawa kacang dari pesawat. Happy banget itu jadi oleh-oleh buat dia. Gampang banget nyenengin dia pokoknya. Kasih aja kacang pesawat itu. Pasti dia senang gitu karena dia selalu membawa memorinya dia di mana dulu dia selalu kemana-mana bawa sama ibu jalan naik pesawat. Jadi hal-hal seperti itu yang dia lebih. Oke. Aman? Terima kasih. Boleh Kak. Kak Dena boleh foto dulu. Kak Dena boleh foto dulu. Boleh. Di mana sini? Ya gitu aja. Ini belum dibawa, Widis. Hah? Mau ngapain? Artis Denada Tambunan menggelar acara olahraga sekaligus beramal untuk anak-anak pejuang kanker dari Yayasan Kanker Anak Indonesia, YKAI. Bersama komunitasnya di olahraga Zumba, Denada mengajak masyarakat untuk berolahraga sekaligus memberi dukungan berupa donasi untuk anak-anak yang tengah memperjuangkan kesehatannya. Adapun sebagian hasil penjualan tiket dan dukungan beberapa brand akan diberikan untuk membantu YKAI. Kita ada event olahraga, ada Zumba, Pound Fit, Strong Nation. Tapi inti dari acara ini adalah mau donasi untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Support anak-anak Indonesia yang saat ini berjuang melawan kanker, kata Denada dalam acara Zumba Music Concert di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Bukan tanpa alasan, pengalaman pribadi menjadi seorang ibu dari anak pejuang kanker memberikan dorongan tersendiri dari hati Denada. Diketahui putri Denada, Aisyah Aurum, sempat berjuang melawan kanker darah atau leukemia. Mungkin karena aku pernah di journey itu dulu. Meskipun aku melakukan journey itu di Singapura, tapi aku berasa banget support yang dibutuhin luar biasa. Nggak cuma bagi anak, tapi juga bagi orang tua. Yayasan hadir untuk itu, jelas wanita 45 tahun tersebut. Menurutnya, olahraga Zumba memiliki potensi besar untuk melakukan sebuah perubahan. Wanita yang juga sekaligus seorang instruktur Zumba tersebut ingin mengarahkan hal tersebut untuk sebuah kegiatan yang bermanfaat. Olahraga Zumba adalah olahraga yang digemari sekali di Indonesia. Kita kepingin mempergunakan kekuatan komunitas sama-sama berbuat sesuatu yang baik. Semoga ini kegiatan yang bisa saling support satu sama lain. Support yang hadir juga dari brand, dari beli tiket, ada satu spot kita akan olahraga, tapi dihargai dengan uang. Nah, uang itu akan disumbangkan ke YKAI, tandasnya. Selain Denada, beberapa publik figur juga hadir mendukung acara ini, seperti Dewi Gita, Feby Marcelia, Jirayut, Marcelino Lefran, dan lainnya.
Ini kita tuh ada buka sebenarnya event olahraga sih, ada olahraga juga, dan kita ada program. Jadi sebetulnya inti utama dari acara ini adalah kita mau mendonasi yayasan kanker anak Indonesia. Jadi sebenarnya mau support anak-anak Indonesia yang saat ini berjuang melawan kanker. Mungkin karena anak berada di posisi dulu gitu, sehingga walaupun aku melakukan journey itu di Singapura ya, tapi aku berasa banget support yang dibutuhin itu luar biasa, nggak cuma bagi anak tapi juga bagi orang tua. Nah, ini yayasan-yayasan seperti KAI itu hadir para itu perjalanan yang mudah, dan kehadiran yayasan seperti KAI itu mendorong saya bahwa karena tahu anak kita ada support gitu kan. Jadi ini sedikit hal yang kita pengen bikin bersama, apalagi kita tahu olahraga Zumba ini adalah olahraga yang digemari sekali kan di Indonesia. Kita pengen mempergunakan kekuatan komunitas Zumba ini sama-sama berbuat sesuatu yang baik, memberikan perubahan kita. Kenapa terpikir untuk menggagas charity, workout, dan juga Iya, jadi mungkin karena itu tadi, karena aku pernah menjalani proses perjalanan itu, ya. Yayasan-yayasan ini mereka hadir kan memberikan support bagi kita, tapi sebenarnya di saat yang sama mereka pun sebenarnya butuh dari kita juga, dari masyarakat. Nah, jadi ini adalah mudah-mudahan satu gerakan, satu kegiatan yang bisa terus gitu saling support sama lain. Ya kan, bisa mendapatkan support dari masyarakat, bisa mensupport anak Indonesia dan orang tuanya. Dan di sini bukan cuma ada kita aja, dan bukan cuma kami dari Raga ya, olahraga dan tapi support yang ada di sini pun ada itu dari brand-brand gitu. Mereka mau, dan kegiatan donasinya itu nggak cuma buat dari beli tiket aja, tapi kita di sana tuh bikin ada salah satu brand yang support gitu ya. Dia tuh bikin satu spot di sana di mana kita bisa olahraga, tapi olahraganya itu nanti akan dihargai dengan uang gitu. Nah, uang yang dihargai itu kan nanti akan disumbangkan ke kegiatan. Jadi gimana caranya komunitas Zumba yang besar ini di Indonesia, banyak yang cinta sama olahraga Zumba, kita ngumpul tuh selalu dengan vibe positif ya, selalu pengen happy, pengen sehat, memberikan energi positif sekeliling. Gimana caranya bahwa energi positif itu kita berikan kepada yang mungkin hari ini memang sedang ada berjuang. Oke Kak, mungkin apa yang ingin kamu capai, mungkin apa yang kamu rasakan ketika semua ini sudah berjalan, mungkin goalsnya itu apa sih bagi kamu? Kalau aku sih untuk bisa melihat orang mau datang beli tiketnya gitu ya, datang itu kan berarti mereka semua donasi. Untuk mengetahui hal itu aja aku udah bersyukur, alhamdulillah ya. Bagiku aku merasa bahwa yalah, Indonesia ini kita masih banyak sekali kelompok anak-anak Indonesia yang lagi ada berjuang itu banyak ya. Nah, mungkin saat ini aku kepengen perhatian kita berikan untuk anak-anak yang sedang berjuang. Mungkin nanti di kesempatan lain lagi kita berikan kita untuk yang lain. Tapi intinya adalah sebenarnya kita melihat balik lagi ke masih goalsnya adalah karena aku tahu komunitas Zumba ini kuat dan besar di Indonesia. Olahraganya itu betul-betul menakjubkan banget, semua suka. Jadi power besar ini, sekuat ini, pengennya kita bisa berikan sesuatu. tapi kali ada dimaksud nggak untuk menyerahkan Hasil donasi akan kita serahkan nanti di sini gitu. Tapi yang terjun langsungnya nanti nih Mas, aku lagi bikin janji sama guru dan semua di dari kami. Aku pengen bikin kelas Zumba buat para orang tuanya. Dulu waktu aku baru pertama kali dari Zumba Instructor, kelas Zumba pertama, kegiatan charity pertama itu aku bikin adalah aku bikin kelas Zumba anak-anak yang sedang berjuang melawan kanker. Gitu ya, jadi tapi mereka masih pandemi, jadi kita virtualan gitu, ada yang di kursi roda gitu. Tapi sekarang pengen bikin karena seperti tadi disampaikan, kalau kita tahu kalau kanker itu keluarga asli Kamu mengundang juga banyak teman-teman artis, itu ya, alasannya kenapa? Karena memang mereka peduli, teman-teman ini datang semuanya benar-benar dengan jiwa
mentor, mau membantu, mau atas kuliah gitu. Dan semua yang aku kontak semua mau bantu. Cuma mereka permasalahannya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tapi bayangin aja 6 teman-teman itu datang ke sini, mereka meninggalkan kegiatan yang lain untuk memberikan support untuk acara ini untuk anak-anak. Jadi lagi-lagi ini kembali lagi ke bersama melakukan satu hal yang positif dan bisa bermanfaat. Terus, mau langsung Kak? Ini kan buat berjuang dari charity. Kondisi sekarang seperti apa? Cak? Sekarang masih SD, sudah bersekolah selayaknya anak-anak sehat, dia menikmati, sedang menikmati dan sedang mulai beradaptasi untuk melakukan itu. Karena nggak mudah sebenarnya buat dia ya, karena selama 2 tahun waktu itu dia sebenarnya 2 tahun dia mengalami perubahan hidup dia itu sakit buat anak-anak. Sekarang dia sedang yang begitu treatmentnya selesai 2 tahun masuk pandemi, udah nggak rumah sakit rumah lagi, tapi kan bisa kemana-mana juga karena karena pandemi kan, jadinya sekarang dia lagi seperti itu, walaupun ya step by step. Kemarin kan aku habis dari dengan dia, ya namanya orang di sekolah ya, tapi ya mungkin itulah makanya alasannya itu aku merasa sementara Indonesia aku jarang di Singapura, karena seperti kayak kemarin kejadian itu orang ada di sana jadi semuanya tapi ya sebenarnya juga untuk kalau kita pesan smart doang tapi dia alhamdulillah dengan masih mahal kan dan sebelumnya alhamdulillah masih sesuai masih banyak juga yang aku minta sama Allah, tapi semoga dibiarkan Aisyah sehat, terus kondisinya terus akan bebas dari kami. Kak, mungkin buat anak kamu mungkin di luar dari acara ini, penyesuaiannya tuh seberapa sulit sih untuk kamu mencoba dia agar bisa beradaptasi kembali? Dari sosial itu udah pasti, karena dia tidak pernah mempunyai satu lingkup pertemanan yang sebesar sekolah. Dia di klinik dia berteman, tapi kan lingkupnya kecil ya. Di ulang tahun juga bikin masa ulang tahun ya di kantor yayasan di klinik itu, di tempat bermain anak klinik itu. Terus sekarang dia tiba-tiba masuk ke sebuah ruang sosial yang besar. Ada anak-anak lainnya yang banyak, yang mereka dengan berbagai macam negara, apa segala macam kan, dengan berbagai macam sifat. Jadi ya awal-awal kayak 1 tahun dari tahun awal sama yang nonton supaya dia bisa mulai beradaptasi dan mengerti dan belajar bersosialisasi dengan orang lain, bahwa dia kan berasa kayak itu bukan seperti yang selama ini aku rasain, bukan seperti yang selama ini aku lakukan gitu. Nah, tapi kan sekarang aku bisa mengatakan kepada dia bahwa normalnya itu seperti ini. Kamu kemarin memang ya karena memang sedang menjalani jalanan jadinya harus seperti itu. Sekarang beda, jadi normal itu seperti ini. Nah itu dari sisi sampai sekarang kita masih melakukan ya, karena biar bagaimanapun dia menjalani treatment selama 2 tahun, terapi segala macam ada efeknya gitu. Kayak olahraga gitu ya, dia butuh apa ya, penyesuaian gitu dia kita masih pelan-pelan lah. Jadi dia masih punya hati. Dia suka banget, anaknya kan senang bersosialisasi. Jadi lihat teman-temannya basket, main basket. Lihat teman-temannya sepak bola, dia pengen sepak bola. Main handball, dia pengen main handball. Tapi dia selalu merasa nggak punya stamina. Punya stamina dan balance gimana?
cara menguatkan si Aisyah sendiri seperti apa? Ya kadang gampang kadang susah karena kan dia udah umurnya udah 12 dan anak itu Insya Allah itu logikanya dia tuh setiap kali diomongin jalan jadi nggak bisa kita pakai bohongan lagi udah nggak bisa gitu sama dia jadi ya pengertian bahwa nggak apa-apa bahwa ini adalah memang satu hal yang ya tadi yang perjalanan yang kamu lakukan sekarang udah di sini tapi kita mesti bersyukur itu yang paling penting jadi yang aku selalu tekankan sama dia adalah bahwa kita sudah bisa menyelesaikan ilmu kamu sekarang kamu udah bisa sekolah lagi udah bisa punya teman udah boleh berenang udah boleh makan fried chicken udah boleh makan burger gitu kan dulu kan nggak boleh gitu. Udah boleh ke mall gitu. Udah bisa ke konser itu yang aku terus ingatkan bahwasanya harus ada penyesuaian ya kamu bisa mungkin sekarang kamu harus berusaha kalau misalnya mungkin kamu agak karena kita jatuh gitu main apa jatuh sendiri gitu ingatkan bahwa proses tapi yang penting apa yang sudah kita sampai sekarang kita harus berikan karena aku seperti itu kita gimana sedihnya karena ya sekolah Mungkin Bapak sebelumnya peran ayahnya seperti apa Mas Jerry? Mas Jerry itu sangat amat sayang sekali ya dia terlepas dari apapun dari yang tidak itu adalah satu hal yang besar tapi di mataku tidak ada bapak yang lebih baik Mas Jerry berusaha sekali selalu hands on memberikan support yang hadir setiap hari apalagi sekarang dia selama sekian tahun dia nggak bisa ketemu anaknya ya sekarang juga masih susah karena dia belum boleh keluar negeri tapi paling nggak masih bisa kita atur dia masih bisa video callan mau kapan aja telepon bisa gitu. Jadi dia lagi di masa-masa apa ya honeymoon nih sama Aisyah menikmati masa-masa di mana dia udah bisa bebas untuk kapan aja berpas Komunikasi dengan adik lancar aku juga setiap kali ada apa-apa juga pasti dia adalah salah satu orang yang kita tahu di awal ya jadi aku merasa dia harus itu dengan melihat kejadian Artinya bonding pun tetap ada ya Kak Dena untuk anak ayah. iya harus karena ya itu kalau misalnya jangan sampai itu yang aku nggak mau adalah Aisyah kalau nggak ada bonding sama ayahnya nanti kasihan anakku dan kasihan anakku buat aku sama Mas Jerry itu prioritas kami Aisyah jadi apapun itu di antara aku sama Mas Jerry tidak peduli nggak penting yang paling gimana caranya Aisyah bisa Uang Indonesia nggak sih untuk negara atau iya tapi ya dia lebih kangen sama makanan-makanan yang selalu disebutin tuh ibu aku kangen pengen makan dan travelnya karena kan dia dulu waktu kecil aku bawa kerja keluar kota selalu naik pesawat jadi dia tuh selalu ngisi tiap kali aku dari pesawat turun pesawat bawa kacang dari pesawat happy banget itu jadi oleh-oleh buat dia gampang banget nyenengin dia pokoknya kasih aja kacang pesawat itu pasti dia senang gitu karena dia selalu membawa memorinya dia di mana di seluruh dia selalu kemana-mana bawa sama ibu jalan naik pesawat jadi hal-hal seperti itu yang dia Oke. ya Aman? terima kasih Boleh Kak. Kak Dena boleh foto dulu. Kak Dena boleh foto dulu. boleh gimana sih nih Ya gitu aja. Ini belum dibawa Widis. Hah? Mau ngapain? Artis Denada Tambunan menggelar acara olahraga sekaligus beramal untuk anak-anak pejuang kanker dari Yayasan Kanker Anak Indonesia, YKAI. Bersama komunitasnya di olahraga Zumba, Denada mengajak masyarakat untuk berolahraga sekaligus memberi dukungan berupa donasi untuk anak-anak yang tengah memperjuangkan kesehatannya.
Adapun sebagian hasil penjualan tiket dan dukungan beberapa brand akan diberikan untuk membantu YKAI. Kita ada event olahraga, ada Zumba, Pound Fit, Strong Nation. Tapi inti dari acara ini adalah mau donasi untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Support anak-anak Indonesia yang saat ini berjuang melawan kanker, kata Denada dalam acara Zumba Music Concert di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Bukan tanpa alasan, pengalaman pribadi menjadi seorang ibu dari anak pejuang kanker memberikan dorongan tersendiri dari hati Denada. Diketahui putri Denada, Aisyah Aurum, sempat berjuang melawan kanker darah atau leukemia. Mungkin karena aku pernah di journey itu dulu. Meskipun aku melakukan journey itu di Singapura, tapi aku berasa banget support yang dibutuhin luar biasa. Nggak cuma bagi anak, tapi juga bagi orang tua. Yayasan hadir untuk itu, jelas wanita 45 tahun tersebut. Menurutnya, olahraga Zumba memiliki potensi besar untuk melakukan sebuah perubahan. Wanita yang juga sekaligus seorang instruktur Zumba tersebut ingin mengarahkan hal tersebut untuk sebuah kegiatan yang bermanfaat. Olahraga Zumba adalah olahraga yang digemari sekali di Indonesia. Kita kepingin mempergunakan kekuatan komunitas sama-sama berbuat sesuatu yang baik. Semoga ini kegiatan yang bisa saling support satu sama lain. Support yang hadir juga dari brand, dari beli tiket, ada satu spot kita akan olahraga, tapi dihargai dengan uang. Nah, uang itu akan disumbangkan ke YKAI, tandasnya. Selain Denada, beberapa public figure juga hadir mendukung acara ini, seperti Dewi Gita, Feby Marcelia, Jirayut, Marcelino Lefran, dan lainnya. Ini kita tuh ada sebenarnya event olahraga sih, ada olahraga juga, kita ada ini sebetulnya inti utama dari acara ini adalah kita mau mendonasi untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi sebenarnya mau support anak-anak Indonesia yang saat ini berjuang melawan kanker. Mungkin karena aku pernah berada di posisi dulu gitu, sehingga walaupun aku melakukan journey itu di Singapura ya, tapi aku berasa banget support yang dibutuhin itu luar biasa. Nggak cuma bagi anak, tapi juga bagi orang tua. Nah, ini yayasan-yayasan seperti KAI itu hadir karena itu perjalanan yang mudah, dan kehadiran yayasan seperti KAI ini mendorong saya orang tua atau anak kita dapat support gitu kan. Jadi ini sedikit hal yang kita pengen bikin bersama, apalagi kita tahu olahraga Zumba sebenarnya adalah olahraga yang digemari sekali kan di Indonesia. Kita pengen mempergunakan kekuatan komunitas Zumba ini sama-sama berbuat sesuatu yang baik, memberikan perubahan kita. Kenapa terpikir untuk menggagas charity, workout, dan juga Iya, jadi mungkin karena itu tadi, karena aku pernah menjalani proses perjalanan itu, gitu ya. Yayasan-yayasan ini mereka hadir kan memberikan support ke kita, tapi sebenarnya di saat yang sama mereka pun sebenarnya butuh dari kita juga, dari masyarakat gitu. Nah, jadi ini adalah mudah-mudahan satu gerakan, kegiatan yang bisa terus gitu saling support sama lain, ya kan, bisa mendapatkan support dari masyarakat, bisa mensupport anak Indonesia dan orang tuanya. Dan di sini bukan cuma ada kita aja, dan bukan cuma kami dari Raga ya, olahraga dan guru, tapi support yang ada di sini pun datang itu dari brand-brand gitu. Mereka mau, dan kegiatan donasinya itu nggak cuma buat dari beli tiket aja, tapi kita di sana tuh bikin ada salah satu brand yang support gitu ya, dia tuh bikin satu spot di sana di mana kita bisa olahraga, tapi olahraganya itu nanti akan dihargai dengan uang gitu. Nah, uang yang dihargai itu kan nanti akan disumbangkan ke masyarakat. Jadi gimana caranya komunitas Zumba yang besar ini di Indonesia, banyak yang cinta sama olahraga Zumba, kita ngumpul tuh selalu dengan vibe positivity ya, selalu pengen happy, pengen sehat, memberikan energi positif sekeliling. Gimana caranya bahwa energi positif itu diberikan kepada yang mungkin hari ini memang sedang ada berjuang. Oke Kak, mungkin apa yang ingin kamu capai? Mungkin apa yang kamu rasakan ketika semua ini sudah berjalan? Goalsnya tuh apa sih bagi kamu? Kalau aku sih untuk bisa melihat orang mau datang beli tiketnya gitu ya, datang itu kan berarti mereka semua donasi. Untuk mengetahui
sosial gitu aja aku udah bersyukur, alhamdulillah ya. Bagiku aku merasa bahwa ya lah, Indonesia ini kita masih banyak sekali kelompok anak-anak Indonesia yang lagi ada perjuangan itu banyak ya. Nah, mungkin saat ini aku kepengen perhatian kita berikan untuk anak-anak yang sedang berjuang. Mungkin nanti di kesempatan lain lagi kita berikan kita untuk yang lain. Tapi intinya adalah sebenarnya kita melihat balik lagi ke goalsnya adalah karena aku tahu komunitas Zumba ini kuat dan besar di Indonesia. Sekarang itu betul-betul besar banget, semua suka. Jadi power besar ini, sekuat ini, pengennya kita bisa berikan ke sesuatu. Tapi kali ini ada langsung nggak untuk menyerahkan Hasil donasi akan kita serahkan nanti di sini, gitu. Tapi yang terjun langsungnya nanti nih Mas, aku lagi bikin janji sama guru dan semua host dari kami. Aku pengen bikin kelas Zumba buat para orang tuanya. Dulu, waktu aku baru pertama kali dari Zumba Isakbar, kelas Zumba pertama, kegiatan cari pertama itu aku bikin adalah aku bikin kelas Zumba anak-anak yang sedang berjuang makan. Gitu ya. Jadi tapi mereka masih pandemi, jadi kita udah jualan gitu. Ada yang di kursi roda gitu. Tapi sekarang pengen bikin karena seperti tadi disampaikan, kalau kita tahu kalau agar keluarga asli ini Kamu mengundang juga banyak teman-teman artis. Itu ya, alasannya kenapa? Karena memang mereka peduli, teman-teman ini datang semuanya benar-benar dengan jiwa mau support, mau membantu, mau atas kuliah gitu. Dan semua yang aku kontak semua mau bantu. Cuma mereka permasalahannya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tapi bayangin aja 6 teman-teman itu datang ke sini, mereka meninggalkan kegiatan yang lain untuk memberikan support yang acara ini untuk anak-anak Indonesia. Jadi lagi-lagi ini kembali lagi ke bersama melakukan satu hal yang positif dan bermanfaat. ini kan buat berjuang dari cari kondisi anak sendiri sekarang seperti apa? Sekarang masih sudah bersekolah selayaknya anak-anak sehat ya, dia menikmati, sedang menikmati dan sedang mulai beradaptasi untuk melakukan itu, karena nggak mudah sebenarnya buat dia ya, karena selama 2 tahun waktu itu dia sebenarnya 2 tahun dia mengalami kehilangan hidup dia itu di rumah sakit buat anak-anak. Sekarang dia yang begitu treatmentnya selesai 2 tahun masuk pandemi, udah nggak rumah sakit rumah lagi, tapi kan bisa kemana-mana juga karena karena pandemi kan, jadinya sekarang dia lagi walaupun ya step by step. Kemarin kita habis nggak tidur kan ya, karena juga festival ya, namanya orang di sekolah ya. Tapi ya mungkin itulah makanya alasannya itu aku merasa antara Indonesia aku biar bisa karena seperti kayak kemarin kejadian itu ada di sana, jadi semuanya tapi ya juga untuk melakukan satu doang tapi dia alhamdulillah dengan masih mahal kan, dan sebelumnya alhamdulillah masih sesuai masih banyak juga yang aktivitas sama Allah, tapi setelah dibiarkan Aisyah lebih sehat, terus kondisinya terus akan bebas dari kami. Kak, mungkin buat anak kamu mungkin di luar daya cairnya, penyesuaiannya tuh seberapa sulit sih untuk kamu mencoba dia agar bisa beradaptasi kembali? Dari sosial itu udah pasti, karena dia tidak pernah mempunyai satu lingkup pertemanan yang sebesar sekolah. Dia di klinik dia berteman, tapi kan lingkupnya kecil ya. Di ulang tahun juga bikin ulang tahun ya
ya awal-awal kayak 1 tahun dan tahun awal sama yang nonton supaya dia bisa mulai beradaptasi dan ngerti dan belajar sosialisasi dengan lain bahwa dia kan berasa kayak itu bukan seperti yang selama ini aku rasain, bukan seperti yang selama ini aku lakukan gitu. Nah, tapi kan sekarang aku bisa mengatakan aja bahwa normalnya itu seperti ini. Kamu kemarin memang ya karena memang sedang menjalani perjalanan jadinya harus seperti itu. Tapi sekarang beda, jadi normalnya seperti ini. Nah itu perkenalkan itu yang kedua dari sisi sampai sekarang kita masih mengenal ya, karena biar bagaimanapun dia menjalani treatment selama 2 tahun, terapi segala macam masih ada juga ada efeknya gitu. Jadi kayak olahraga gitu ya, dia butuh apa ya, penyesuaian kayak gitu dia kita masih pelan-pelan lah gitu. Jadi dia adalah masih kecil hati. Dia tuh suka banget, anaknya kan seneng bersosialisasi. Jadi lihat teman-temannya basket, main basket. Lihat teman-temannya sepak bola, dia pengen ikut sepak bola. Main handball, dia pengen main handball. Tapi dia selalu merasa saya nggak punya stamina. Saya punya stamina dan balansi gimana gitu ya. Saya berenang dari situ, saya juga keluar. Jadi dia sudah merasa itu yang secara fisik saya dia bisa pelan ya, tapi mungkin secara mental lebih banyak merasa aku harus dampingi karena aku ingin dia menerima dan tahu bahwa memang dia pernah menjalani proses pengobatan ini yang berakibat ini kepada tubuhnya, tapi sebenarnya jangan membuat dia Tapi kan itu dari Anda sendiri cara menguatkan si Aisyah sendiri seperti apa? ya kadang gampang, kadang susah karena kan dia udah umurnya 12 dan anak itu insya Allah itu logikanya dia tuh setiap kali diomongin jalan, jadi nggak bisa kita pakai bohong-bohongan lagi, udah nggak bisa kita sama dia. Jadi ya pengertian bahwa nggak apa-apa, bahwa ini adalah memang satu hal yang ya tadi yang perjalanan yang kamu lakukan sekarang ada di sini, tapi kita mesti bersyukur, itu yang paling penting. Jadi yang aku selalu tekankan sama dia adalah bahwa kita sudah bisa menyelesaikan ilmu kamu, sekarang kamu udah bisa sekolah lagi, udah bisa punya teman, udah boleh berenang, udah boleh makan fried chicken, udah boleh makan burger gitu kan, dulu kan nggak boleh gitu. Udah boleh ke mall gitu, udah bisa nonton konser. Itu yang aku beringatkan bahwasanya harus ada penyesuaian ya. Kamu mungkin sekarang kamu harus berusaha, kalau misalnya mungkin kamu karena kita jatuh main apa jatuh sendiri gitu. Ingatkan bahwa jadi proses, tapi yang penting apa yang sudah kita sampai sekarang kita harus berikan karena aku seperti itu kita gimana sedihnya karena ya sekolah gitu. Mungkin Pak sebelumnya peran ayahnya seperti apa Mas Jerry itu sangat amat sayang sekali sama dia terlepas dari apapun dari yang tidak itu adalah satu hal yang tapi di mataku tidak ada bapak yang Mas Jerry berusaha sekali selalu hands on memberikan support yang hadir setiap hari. Apalagi sekarang dia selama sekian tahun dia nggak bisa ketemu anaknya. Ya sekarang juga masih susah, dia belum boleh keluar negeri, tapi paling nggak masih bisa ketemu atur, dia masih bisa video callan, mau pernah telepon bisa. Jadi dia lagi di masa-masa apa ya, honeymoon nih sama Aisyah, menikmati masa-masa di mana dia udah bisa bebas untuk kapan aja berpasangan.
Komunikasi dengan adik. Lancar. Aku juga setiap kali ada apa-apa juga pasti dia adalah salah satu orang yang kita tahu di awal, gitu ya. Jadi aku merasa dia harus itu kewajiban untuk melibatkan dia dalam Artinya bonding pun tetap ada ya Kak Dena untuk anak kepada sang ayah. iya harus karena ya itu kalau misalnya jangan sampai justru yang aku nggak mau adalah Aisyah kalau nggak ada bonding sama ayahnya nanti kasihan anakku dan kasihan anakku. Buat aku sama Mas Jerry itu prioritas kami Aisyah. Jadi apapun itu di antara aku sama Mas Jerry tidak peduli, nggak penting. Yang paling gimana caranya Aisyah bisa Uang Indonesia nggak sih? Negara atau iya. Tapi ya dia lebih kangen sama makanan-makanan yang selalu disebutin ibu. Aku pengen makan dan travelnya. Karena kan dulu waktu kecil aku bawa kerja keluar kota selalu naik pesawat. Jadi dia tuh selalu ngiri tiap kali aku dari pesawat turun pesawat bawa kacang dari pesawat tuh happy banget itu jadi oleh-oleh buat dia. Gampang banget nyenengin dia pokoknya. Kasih aja kacang pesawat itu. Pasti dia senang gitu karena dia selalu membawa memorinya dia di mana dulu dia selalu kemana-mana bawa sama ibu jalan naik pesawat. Jadi hal-hal seperti itu yang dia Oke. ya. Oke. Terima kasih. Boleh Kak. Kak Dena boleh foto dulu. Kak Dena boleh foto dulu. Boleh. Di mana sini? Ya, gitu aja. Ini belum dibawa Widis. Boleh tapi Hah? Mau ngapain? Artis Denada Tambunan menggelar acara olahraga sekaligus beramal untuk anak-anak pejuang kanker dari Yayasan Kanker Anak Indonesia, YKAI. Bersama komunitasnya di olahraga Zumba, Denada mengajak masyarakat untuk berolahraga sekaligus memberi dukungan berupa donasi untuk anak-anak yang tengah memperjuangkan kesehatannya. Adapun sebagian hasil penjualan tiket dan dukungan beberapa brand akan diberikan untuk membantu YKAI. Kita ada event olahraga, ada Zumba, Pound Fit, Strong Nation. Tapi inti dari acara ini adalah mau donasi untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Support anak-anak Indonesia yang saat ini berjuang melawan kanker, kata Denada dalam acara Zumba Music Concert di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Bukan tanpa alasan, pengalaman pribadi menjadi seorang ibu dari anak pejuang kanker memberikan dorongan tersendiri dari hati Denada. Diketahui putri Denada, Aisyah Aurum, sempat berjuang melawan kanker darah atau leukemia. Mungkin karena aku pernah di journey itu dulu. Meskipun aku melakukan journey itu di Singapura, tapi aku berasa banget support yang dibutuhin luar biasa. Nggak cuma bagi anak, tapi juga bagi orang tua. Yayasan hadir untuk itu, jelas wanita 45 tahun tersebut. Menurutnya, olahraga Zumba memiliki potensi besar untuk melakukan sebuah perubahan. Wanita yang juga sekaligus seorang instruktur Zumba tersebut ingin mengarahkan hal tersebut untuk sebuah kegiatan yang bermanfaat. Olahraga Zumba adalah olahraga yang digemari sekali di Indonesia. Kita kepingin mempergunakan kekuatan komunitas sama-sama berbuat sesuatu yang baik. Semoga ini kegiatan yang bisa saling support satu sama lain. Support yang hadir juga dari brand, dari beli tiket, ada satu spot kita akan olahraga, tapi dihargai dengan uang. Nah, uang itu akan disumbangkan ke YKAI, tandasnya. Selain Denada, beberapa publik figur juga hadir mendukung acara ini, seperti Dewi Gita, Feby Marcelia, Jirayut, Marcelino Lefran, dan lainnya. Hari ini kita tuh ada ada event olahraga sih. Ada olahraga juga, ada konflik, ada jadi sebetulnya inti utama dari acara ini adalah kita mau mendonasi Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi sebenarnya mau support anak-anak Indonesia yang saat ini melawan kanker. Mungkin karena aku pernah berada di sisi dulu gitu, sehingga walaupun aku melakukan journey itu di Singapura, ya, tapi aku berasa banget support yang dibutuhin itu
luar biasa. Nggak cuma bagi anak, tapi juga bagi orang tua. Nah, ini yayasan-yayasan seperti KAI itu hadir ya. Para itu perjalanan yang mudah, dan kehadiran yayasan seperti KAI ini atau anak kita dapat support gitu kan. Jadi ini sedikit hal yang kita pengen bikin bersama. Apalagi kita tahu olahraga Zumba ini adalah olahraga yang digemari sekali kan di Indonesia. Kita kepengen mempergunakan kekuatan komunitas Zumba ini sama-sama berbuat sesuatu yang baik, bisa memberikan sesuatu. Kenapa terpikir untuk menggagas charity, workout, dan juga Iya, jadi mungkin karena itu tadi, karena aku menjalani proses perjalanan itu, gitu ya. Yayasan-yayasan ini mereka hadir kan memberikan support bagi kita, tapi sebenarnya di saat yang sama mereka pun sebenarnya butuh dari kita juga, dari masyarakat. Gitu. Nah, jadi ini adalah mudah-mudahan satu gerakan, satu kegiatan yang bisa terus gitu saling support sama lain. Ya kan, bisa mendapatkan support dari masyarakat, bisa support anak Indonesia dan orang tuanya. Dan di sini bukan cuma ada kita aja, dan bukan cuma kami dari Raga ya, olahraga dan guru, tapi support yang ada di sini pun ada banyak dari brand-brand gitu. Mereka mau, dan kegiatan donasinya itu nggak cuma buat dari tiket aja, tapi kita di sana tuh bikin ada salah satu brand yang support gitu ya. Dia tuh bikin satu spot di sana di mana kita bisa olahraga, tapi olahraganya itu nanti akan dihargai dengan uang gitu. Nah, uang yang dihargai itulah nanti akan disumbangkan ke masyarakat. Jadi gimana caranya komunitas Zumba yang besar ini di Indonesia, banyak yang cinta sama olahraga Zumba, kita ngumpul tuh selalu dengan vibe positivity ya, selalu pengen happy, pengen sehat, memberikan energi positif sekeliling. Gimana caranya bahwa energi positif itu diberikan kepada yang mungkin hari ini memang sedang ada beban. Oke Kak, mungkin apa yang ingin kamu capai? Mungkin apa yang kamu rasakan ketika semua ini sudah berjalan? Mungkin goalsnya tuh apa sih bagi kamu? Kalau aku sih untuk bisa melihat orang mau datang beli tiketnya, gitu ya, datang itu kan berarti mereka semua berdonasi. Untuk mengetahui hal itu aja aku udah bersyukur, alhamdulillah. Ya, bagiku aku merasa bahwa ya lah, Indonesia ini kita masih banyak sekali kelompok anak-anak Indonesia yang lagi ada di perjuangan itu banyak ya. Nah, mungkin saat ini aku kepengen perhatian kita berikan untuk anak-anak yang sedang berjuang. Mungkin nanti di kesempatan lain lagi kita berikan kita untuk yang lain. Tapi intinya adalah sebenarnya kita melihat balik lagi ke Mas. Goalsnya adalah karena aku tahu komunitas Zumba ini kuat dan besar di Indonesia. Olahraganya itu betul-betul besar banget, semua suka. Jadi power besar ini, sekuat ini, pengennya kita bisa berikan ke sesuatu. tapi kali ada berdimaksud nggak untuk menyerahkan Hasil donasi akan kita serahkan nanti di sini gitu. Tapi yang terjun langsungnya nanti nih Mas, aku lagi bikin janji sama guru dan semua dari kami. Aku pengen bikin kelas Zumba buat para orang tuanya. Dulu waktu baru pertama kali dari Zumba Instructor, kelas Zumba pertama, kegiatan cari pertama itu aku bikin adalah aku bikin kelas Zumba anak-anak yang sedang berjuang melawan gitu ya. Jadi tapi mereka waktu itu masih pandemi, jadi kita virtualan gitu. Ada yang masih di kursi roda gitu. Tapi sekarang aku pengen bikin karena seperti tadi disampaikan, kalau kita tahu kalau agar itu satu keluarga pasti Kamu mengundang juga banyak teman-teman artis. Itu ya, alasannya kenapa? karena memang mereka peduli. Teman-teman ini datang semuanya benar-benar dengan jiwa mau support, mau membantu, mau atas dia gitu. Dan semua yang aku kontak semua mau bantu. Cuma mereka permasalahannya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tapi bayangin aja 6 teman-teman itu datang ke sini, mereka meninggalkan kegiatan yang lain untuk memberikan support yang acara ini untuk anak-anak Indonesia. Jadi lagi-lagi ini kembali lagi ke bersama melakukan satu hal yang positif, bisa bermanfaat.
Itu aja. Mungkin mau langsung Enggak, jawab. ini kan buat berjuang ya, cari kondisi anak sendiri sekarang seperti apa? Alhamdulillah, Aisyah itu sekarang masih SD, sudah mulai bersekolah selayaknya anak-anak sehat, ya, dia menikmati, sedang menikmati dan sedang mulai beradaptasi untuk melakukan itu. Karena nggak mudah sebenarnya buat dia ya, karena selama 2 tahun waktu itu dia sebenarnya 2 tahun dia mengalami kehilangan hidup dia itu sakit buat sekarang dia yang begitu treatmentnya selesai 2 tahun masuk pandemi, udah nggak rumah sakit rumah lagi, tapi bisa kemana-mana juga karena karena pandemi kan, jadinya sekarang dia lagi menikmati walaupun ya step by step. Kemarin kan aku habis nggak tidur kan ya namanya orang di sekolah ya, tapi ya mungkin itulah makanya alasannya itu aku merasa sementara Indonesia aku biar bisa karena seperti kayak kemarin jadi aku ada di sana jadi semuanya ya juga waktu kita cuma satu malam doang observasi, tapi dia alhamdulillah dengan seluruh masih kontrol kan dari seluruh masing kontrolnya alhamdulillah masih sesuai juga lensi ada dari semuanya masih banyak juga yang aku minta sama Allah tapi setelah dibiarkan Aisyah masih semakin sehat terus kondisinya terus akan bebas dari kami. Kak, mungkin buat anak kamu mungkin di luar daya cairnya, penyesuaiannya tuh seberapa sulit sih untuk kamu mencoba dia agar bisa beradaptasi kembali? Dari sosial itu udah pasti karena dia tidak pernah mempunyai satu lingkup pertemanan yang sebesar sekolah. Dia di klinik dia berteman, tapi kan lingkupnya kecil ya. Di ulang tahun juga bikin ulang tahun ya di kantor yayasan di klinik itu di tempat bermain anak klinik itu. Terus sekarang dia tiba-tiba masuk ke semua ruang sosial yang biasa. Ada anak-anak lainnya yang banyak, yang mereka di berbagai macam negara, atau segala macam kan, dengan berbagai macam sifat. Jadi ya awal-awal kayak 1 tahun dan tahun awal sampai 2 tahun supaya dia bisa mulai beradaptasi dan mengerti dan belajar bersosialisasi dengan orang lain bahwa dia kan berasa kayak itu bukan seperti yang selama ini aku rasain, bukan seperti yang selama ini aku lakukan gitu. Nah, tapi kan sekarang aku bisa mengatakan aja bahwa normalnya itu seperti ini. Kemarin memang ya karena memang sedang menjalani perjalanan jadinya harus sekarang beda jadi normal. Nah itu perkenalkan itu kedua dari sisi sampai sekarang kita masih normal ya karena biar bagaimanapun dia menjalani treatment selama 2 tahun terapi segala macam masih ada efeknya gitu. Jadi kayak olahraga gitu ya dia butuh apa ya penyesuaian kayak gitu dia kita masih pelan-pelan lah jadi dia adalah masih kecil hati dia tuh suka banget anaknya kan senang bersosialisasi jadi dia lihat teman-temannya basket dia teman-temannya sepak bola dia pengen ikut sepak bola main handball dia pengen main handball tapi dia selalu merasa nggak punya stamina dan balance gimana saya pernah dari situ saya juga keluar jadi dia sudah merasa kecil sedikit itu yang secara fisik saya dia bisa kuat ya tapi mungkin secara mental lebih banyak merasa aku harus dampingi karena aku kepingin dia menerima dan tahu bahwa memang dia pernah
kepada temannya, tapi maksudnya jangan membuat dia bahagia. Tapi kan yang dari Nana sendiri cara menguatkan si Aisyah sendiri seperti apa? Ya kadang gampang, kadang susah, karena kan dia udah umurnya udah 12 dan anak itu insya Allah itu logikanya dia tuh setiap kali diomongin jalan, jadi nggak bisa kita pakai bohong-bohongan lagi, udah nggak bisa kita sama dia. Jadi ya pengertian bahwa nggak apa-apa, bahwa ini adalah memang satu hal yang ya tadi yang apa perjalanan yang kamu lakukan sekarang ada di sini, tapi kita mesti bersyukur, itu yang paling penting. Jadi yang aku selalu tekankan sama dia adalah bahwa kita sudah bisa menyelesaikan ilmu kamu, sekarang kamu udah bisa sekolah lagi, udah bisa punya teman, udah boleh berenang, udah boleh makan fried chicken, udah boleh makan burger, gitu kan? Dulu kan nggak boleh, gitu. Udah boleh kenal, gitu. Udah bisa nonton konser. Itu yang aku terus ingatkan bahwasanya harus ada penyesuaian yang kamu bisa. Mungkin sekarang kamu harus berusaha, kalau misalnya mungkin kamu agak terus karena itu jatuh, gitu. Main apa jatuh sendiri, gitu. Ingatkan bahwa itu proses, tapi yang penting apa yang sudah kita sampai sekarang itu kita syukuri. Karena aku sekarang itu lagi kayak gimana, sedihnya, karena bisa sekolah. Kan itu mungkin maaf sebelumnya peran ayahnya seperti apa Mas Jerry? Mas Jerry itu sangat amat sayang sekali. Dia terlepas dari apapun yang dia berikan, itu adalah satu hal yang bagus. Tapi di mataku tidak ada bapak yang lebih baik. Mas Jerry berusaha sekali hands on memberikan support yang hadir di setiap hari. Apalagi sekarang dia selama sekian tahun dia nggak bisa keluar anaknya. Ya sekarang juga masih susah, dia belum boleh keluar negeri. Tapi paling nggak masih bisa kita atur, dia masih bisa video callan, mau pernah telepon bisa. Jadi dia lagi di masa-masa apa ya? Honeymoon nih sama Aisyah, menikmati masa-masa di mana dia udah bisa bebas untuk kapan aja berlepas. Komunikasi dengan adik. Lancar. Aku juga setiap kali ada apa-apa juga pasti dia adalah salah satu orang yang kita tahu di awal, ya. Jadi aku merasa dia harus itu juga melibatkan dia. Artinya bonding pun tetap ada ya Kak Dena untuk anak pada ayah. Iya, harus karena ya itu kalau misalnya jangan sampai justru yang aku nggak mau adalah Aisyah kalau nggak ada bonding sama ayahnya nanti kasihan anakku, dan kasihan anakku. Buat aku sama Mas Jerry itu prioritas kami Aisyah. Jadi apapun itu di antara aku sama Mas Jerry tidak peduli, nggak penting. Yang penting gimana caranya Aisyah bisa Pulang ke Indonesia nggak sih untuk saudara atau keluarga? Iya. Tapi ya dia lebih kangen sama makanan-makanan yang selalu disebutin ibu. Aku pengen makan dan travelnya. Karena kan dia dulu waktu kecil bawa kerja luar kota selalu ke kota naik pesawat. Jadi dia tuh selalu ngiri tiap kali aku dari pesawat, turun pesawat bawa kacang dari pesawat. Happy banget itu jadi oleh-oleh buat dia. Gampang banget nyenengin dia pokoknya. Kasih aja kacang pesawat itu. Pasti dia senang gitu karena dia selalu membawa memorinya dia di mana dulu dia selalu kemana-mana, bawa sama ibu jalan naik pesawat. Jadi hal-hal seperti itu yang dia. Oke. Aman? Aman? Terima kasih. Boleh Kak. Kak Dena boleh foto dulu. Kak Dena boleh foto dulu. Boleh. Di mana sini? Ya, situ aja. Ini belum dibawa, Widis. Hah? Mau ngapain? Artis Denada Tambunan menggelar acara olahraga sekaligus beramal untuk anak-anak pejuang kanker dari Yayasan Kanker Anak Indonesia, YKAI. Bersama komunitasnya di olahraga Zumba,
Denada mengajak masyarakat untuk berolahraga sekaligus memberi dukungan berupa donasi untuk anak-anak yang tengah memperjuangkan kesehatannya. Adapun sebagian hasil penjualan tiket dan dukungan beberapa brand akan diberikan untuk membantu YKAI. Kita ada event olahraga, ada Zumba, Pound Fit, Strong Nation. Tapi inti dari acara ini adalah mau donasi untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Support anak-anak Indonesia yang saat ini berjuang melawan kanker, kata Denada dalam acara Zumba Music Concert di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Bukan tanpa alasan, pengalaman pribadi menjadi seorang ibu dari anak pejuang kanker memberikan dorongan tersendiri dari hati Denada. Diketahui putri Denada, Aisyah Aurum, sempat berjuang melawan kanker darah atau leukemia. Mungkin karena aku pernah di journey itu dulu. Meskipun aku melakukan journey itu di Singapura, tapi aku berasa banget support yang dibutuhin luar biasa. Nggak cuma bagi anak, tapi juga bagi orang tua. Yayasan hadir untuk itu, jelas wanita 45 tahun tersebut. Menurutnya, olahraga Zumba memiliki potensi besar untuk melakukan sebuah perubahan. Wanita yang juga sekaligus seorang instruktur Zumba tersebut ingin mengarahkan hal tersebut untuk sebuah kegiatan yang bermanfaat. Olahraga Zumba adalah olahraga yang digemari sekali di Indonesia. Kita kepingin mempergunakan kekuatan komunitas sama-sama berbuat sesuatu yang baik. Semoga ini kegiatan yang bisa saling support satu sama lain. Support yang hadir juga dari brand, dari beli tiket, ada satu spot kita akan olahraga, tapi dihargai dengan uang. Nah, uang itu akan disumbangkan ke YKAI, tandasnya. Selain Denada, beberapa public figure juga hadir mendukung acara ini, seperti Dewi Gita, Feby Marcelia, Jirayut, Marcelino Lefran, dan lainnya. Ini kita tuh ada sebenarnya event olahraga sih, ada olahraga juga, dan kita ada ini sebetulnya inti utama dari acara ini adalah kita mau mendonasi Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi sebenarnya mau support anak-anak Indonesia yang saat ini melawan kanker. Mungkin karena aku pernah berada di posisi itu dulu, gitu, sehingga walaupun aku melakukan journey itu di Singapura, ya, tapi aku berasa banget support yang dibutuhin itu luar biasa. Nggak cuma bagi anak, tapi juga bagi orang tua. Ini yayasan-yayasan seperti KAI itu hadir para perjalanan yang mudah, yang mudah, dan kehadiran yayasan seperti KAI itu atau anak kita dapat support, gitu kan. Jadi ini sedikit hal yang kita pengen bikin bersama, apalagi kita tahu olahraga Zumba ini adalah olahraga yang digemari sekali kan di Indonesia. Kita pengen mempergunakan kekuatan komunitas Zumba ini sama-sama berbuat sesuatu yang baik, memberikan sesuatu. Kenapa terpikir untuk menggagas charity, workout, dan juga Iya, jadi mungkin karena itu tadi, karena aku pernah menjalani proses perjalanan itu, ya. Yayasan-yayasan ini mereka hadir kan memberikan support dari kita, tapi sebenarnya di saat yang sama mereka pun sebenarnya butuh dari kita juga, dari masyarakat. Gitu. Nah, jadi ini adalah mudah-mudahan satu gerakan, satu kegiatan yang bisa terus gitu saling support sama lain. Ya kan, bisa mendapatkan support dari masyarakat, bisa mensupport anak-anak Indonesia dan orang tuanya. Dan di sini bukan cuma ada kita aja, dan bukan cuma kami dari Raga ya, olahraga dan guru, tapi support yang ada di sini ada itu dari brand-brand gitu. Mereka mau, dan kegiatan donasinya itu nggak cuma buat dari beli tiket aja, tapi kita di sana tuh bikin ada salah satu brand yang support gitu ya. Dia tuh bikin satu spot di sana di mana kita bisa olahraga, tapi olahraganya itu nanti akan dihargai dengan uang gitu. Nah, uang yang dihargai itulah nanti akan disumbangkan ke masyarakat. Jadi gimana caranya komunitas Zumba yang besar ini di Indonesia, banyak yang cinta sama olahraga Zumba, kita ngumpul tuh selalu dengan vibe positivity ya, selalu pengen happy, pengen sehat, memberikan energi positif sekeliling. Gimana caranya bahwa energi positif itu diberikan kepada yang mungkin hari ini memang sedang ada berjuang. Oke Kak, mungkin apa yang ingin kamu capai, mungkin apa yang kamu rasakan ketika semua ini sudah berjalan, mungkin goalsnya tuh apa sih bagi kamu? Kalau aku sih
untuk bisa melihat orang mau datang beli tiketnya gitu ya, datang itu kan berarti mereka sudah donasi. Untuk mengetahui hal itu aja aku udah bersyukur, alhamdulillah ya. Bagiku aku merasa bahwa ya lah, Indonesia ini kita masih banyak sekali kelompok anak-anak Indonesia yang lagi ada di berjuang itu banyak ya. Nah, mungkin saat ini aku kepengen perhatian kita berikan untuk anak-anak yang sedang berjuang. Mungkin nanti di kesempatan lain lagi kita berikan kita untuk yang lain. Tapi intinya adalah sebenarnya kita melihat balik lagi ke Mas. Goalsnya adalah karena aku tahu komunitas juga ini kuat dan besar di Indonesia. Sekarang itu betul-betul sedikit banget, semua suka. Jadi power besar ini, sekuat ini, pengennya kita bisa berikan ke sesuatu. Tapi kali ini ada vaksin nggak untuk menyerahkan Hasil donasi akan kita serahkan nanti di sini gitu. Tapi yang terjun langsungnya nanti nih Mas, aku lagi bikin janji sama guru dan semuanya harus dari kami. Aku pengen bikin kelas buat para orang tuanya. Dulu waktu aku baru pertama kali dari Isakbar, kelas Zumba pertama, kegiatan cari pertama itu aku bikin adalah aku bikin kelas Zumba anak-anak yang sedang berkeluarga. Gitu ya. Jadi tapi mereka waktu itu masih pandemi, jadi kita virtualan gitu. Ada yang di kursi roda gitu. Tapi sekarang aku pengen bikin karena seperti tadi disampaikan, kalau kita tahu kalau agar itu satu keluarga pasti Kamu mengundang juga banyak teman-teman artis. Itu ya, alasannya kenapa? karena memang mereka peduli. Teman-teman ini datang semuanya benar-benar dengan jiwa mau support, mau membantu, mau atas dia gitu. Dan semua yang aku kontak semua mau bantu. Cuma mereka permasalahannya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tapi bayangin aja 6 teman-teman itu datang ke sini, mereka meninggalkan kegiatan yang lain untuk memberikan support yang acara ini untuk anak-anak. Jadi lagi-lagi ini kembali lagi ke bersama melakukan satu hal yang positif dan bisa bermanfaat. ini kan buat berjuang ya, jadi kondisi anak sekarang seperti apa? Alhamdulillah, jadi sekarang masih sudah sekolah selayaknya anak-anak sehat, ya, menikmati dan sedang mulai beradaptasi dengan apa kita. Karena nggak mudah sebenarnya buat dia ya, karena selama 2 tahun waktu itu dia sebenarnya 2 tahun dia mengalami kehilangan hidup dia itu sakit banget. Sekarang dia mungkin begitu treatmentnya selesai 2 tahun masuk pandemi, udah nggak rumah sakit rumah lagi, tapi tidak juga karena karena pandemi kan, jadinya sekarang dia lagi menikmati walaupun ya step by step. Kemarin kita aku habis nggak tidur kan ya, ya namanya orang di sekolah ya, tapi ya mungkin itulah makanya alasannya itu aku merasa sementara Indonesia aku biar di Singapura dulu, karena seperti kayak kemarin dijadiin aku kan ada di sana, jadi semuanya tapi ya sebenarnya juga waktu kalau kita satu hari doang konservasi tapi dia alhamdulillah apa ya, dengan seluruh masih kontrol kan, dan masih kontrolnya alhamdulillah masih sesuai juga lensi ada, tapi lensi ada di semuanya. Masih banyak juga yang aku minta sama Allah, tapi bismillah semoga dibiarkan Aisyah bisa lebih sehat, terus kondisinya terus akan bebas dari kami. Kak, mungkin buat anak kamu mungkin di luar dari acara ini ya, penyesuaiannya tuh seberapa sulit sih untuk kamu mencoba dia agar bisa beradaptasi kembali? Dari sosial itu udah pasti, karena dia tidak pernah
eh, mempunyai satu lingkup pertemanan yang sebesar sekolah. Dia di klinik dia berteman, tapi kan lingkupnya kecil ya. Di ulang tahun juga bikin ulang tahun ya di kantor yayasan di klinik itu, di tempat bermain anak klinik itu. Terus sekarang dia tiba-tiba masuk ke sebuah ruang sosial yang besar. Ada anak-anak lain yang banyak, yang mereka di berbagai macam negara, apa segala macam kan, dengan berbagai macam sifat. Jadi ya di awal-awal kayak 1 tahun dan tahun awal sama yang nonton supaya dia bisa mulai beradaptasi dan mengerti dan belajar sosialisasi dengan orang lain, bahwa dia kan berasa kayak itu bukan seperti yang selama ini aku rasain, bukan seperti yang selama ini aku lakukan. Nah, tapi kan sekarang aku bisa mengatakan kepada dia bahwa normalnya itu seperti ini. Kamu kemarin memang ya karena memang sedang menjalani jalanan ya, jadinya harus seperti itu. Tapi kan sekarang beda, jadi normalnya seperti ini. Nah itu perkenalkan itu yang kedua dari sisi sampai sekarang kita masih kuat ya, karena biar bagaimanapun dia menjalani treatment selama 2 tahun, terapi segala macam, masih ada juga ada efeknya gitu. Jadi kayak olahraga gitu ya, dia butuh apa ya, penyesuaian kayak gitu dia kita masih pelan-pelan lah gitu. Jadi dia adalah masih hati. Itu suka banget, anaknya kan senang bersosialisasi. Jadi lihat teman-temannya basket, main basket. Lihat teman-temannya sepak bola, dia pengen ikut sepak bola. Main handball, dia pengen main handball. Tapi dia selalu merasa saya nggak punya stamina, punya stamina dan balance bagaimana saya berenang dari situ aja saya keluar, jadi dia suka ngerasa kecil. Nah, itu yang secara fisik saya dia bisa pelan ya, tapi mungkin secara mental lebih banyak merasa aku harus dari karena kepingin dia menerima dan tahu bahwa memang dia pernah menjalani proses pengobatan ini yang berakibat ini pada dirinya dia, tapi sebenarnya jangan membuat dia Tapi kan yang dari Nana sendiri cara menguatkan si Aisyah sendiri seperti apa? ya kadang gampang, kadang susah, karena kan dia udah umurnya 12 dan anak itu insya Allah itu logikanya dia tuh setiap kali diomongin jalan, jadi nggak bisa kita pakai bohong-bohongan lagi, udah nggak bisa kita sama dia. Jadi ya pengertian bahwa nggak apa-apa, bahwa ini adalah memang satu hal yang ya tadi yang perjalanan yang kamu lakukan sekarang ada di sini, tapi kita mesti bersyukur, itu yang paling penting. Jadi yang aku selalu tekankan sama dia adalah bahwa kita sudah bisa menyelesaikan hidup kamu, sekarang kamu udah bisa bersekolah lagi, udah bisa punya teman, udah boleh berenang, udah boleh makan fried chicken, udah boleh makan burger, gitu kan, dulu kan nggak boleh, gitu. Udah boleh ke mall, gitu. Udah bisa nonton konser. Itu yang aku terus ingatkan bahwasanya harus ada penyesuaian yang kamu mungkin sekarang kamu harus berusaha, kalau misalnya minum-minum mungkin kamu agak misalkan itu jatuh, main apa jatuh sendiri gitu. Ingatkan bahwa itu proses, tapi yang penting apa yang sudah kita sampai sekarang kita harus beri karena aku sekarang ngerti kita gimana sedihnya karena ya sekolah Kan itu maaf sebelumnya peran ayahnya seperti apa Mas Jerry itu sangat amat sayang sekali. Dia terlepas dari apapun dari yang tidak itu adalah satu hal yang besar. Tapi di mataku tidak ada bapak yang memberikan Mas Jerry berusaha sekali hands on memberikan support yang hadir di setiap hari. Apalagi sekarang dia selama sekian tahun dia nggak bisa ketemu anaknya,
ya sekarang juga masih bisa, dia belum boleh keluar negeri, tapi paling nggak masih bisa kita atur, dia masih bisa video callan, mau pernah telepon bisa gitu. Jadi dia lagi di masa-masa apa ya, honeymoon nih sama Aisyah, menikmati masa-masa di mana dia udah bisa bebas untuk kapan aja pas Komunikasi dengan Ades ada. lancar. Aku juga setiap kali ada apa-apa juga pasti dia adalah salah satu orang yang kita tahu di awal, gitu ya. Jadi aku merasa dia harus itu juga untuk melibatkan dia. Artinya bonding pun tetap ada ya Kak Dena untuk anak kepada Kak Ayah. Iya, harus karena ya itu kalau misalnya jangan sampai justru yang aku nggak mau adalah Aisyah kalau nggak ada bonding sama ayahnya nanti kasihan anakku dan kasihan anakku. Buat aku sama Mas Jerry itu prioritas kami Aisyah. Jadi apapun itu di antara aku sama Mas Jerry tidak peduli, nggak penting. Yang penting gimana caranya Aisyah bisa Cuma pengen pulang ke Indonesia nggak sih? Saudara atau keluarga? iya. Tapi ya dia lebih kangen sama makanan-makanan yang selalu disebutin tuh ibu. Aku pengen makan dan travelnya. Karena kan dia dulu waktu kecil aku bawa kerja keluar kota selalu naik pesawat. Jadi dia tuh selalu ngiri tiap kali aku dari pesawat, turun pesawat bawa kacang dari pesawat tuh happy banget, itu jadi oleh-oleh buat dia. Gampang banget nyenengin dia pokoknya. Kasih aja kacang pesawat itu. Pasti dia senang gitu karena dia selalu membawa memorinya dia di mana dulu dia selalu kemana-mana, bawa saya jalan naik pesawat. Jadi hal-hal seperti itu yang dia Aman? Terima kasih untuk kebagiannya. Boleh Kak. Kak Dena boleh foto dulu. Kak Dena boleh foto dulu. Boleh. Di mana sini? Ya, gitu aja. Ini belum dibawa, Widis. Boleh tapi yang kemarin Hah? Mau ngapain? Artis Denada Tambunan menggelar acara olahraga sekaligus beramal untuk anak-anak pejuang kanker dari Yayasan Kanker Anak Indonesia, YKAI. Bersama komunitasnya di olahraga Zumba, Denada mengajak masyarakat untuk berolahraga sekaligus memberi dukungan berupa donasi untuk anak-anak yang tengah memperjuangkan kesehatannya. Adapun sebagian hasil penjualan tiket dan dukungan beberapa brand akan diberikan untuk membantu YKAI. Kita ada event olahraga, ada Zumba, Pound Fit, Strong Nation. Tapi inti dari acara ini adalah mau donasi untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Support anak-anak Indonesia yang saat ini berjuang melawan kanker, kata Denada dalam acara Zumba Music Concert di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Bukan tanpa alasan, pengalaman pribadi menjadi seorang ibu dari anak pejuang kanker memberikan dorongan tersendiri dari hati Denada. Diketahui putri Denada, Aisyah Aurum, sempat berjuang melawan kanker darah atau leukemia. Mungkin karena aku pernah di journey itu dulu. Meskipun aku melakukan journey itu di Singapura, tapi aku berasa banget support yang dibutuhin luar biasa. Nggak cuma bagi anak, tapi juga bagi orang tua. Yayasan hadir untuk itu, jelas wanita 45 tahun tersebut. Menurutnya, olahraga Zumba memiliki potensi besar untuk melakukan sebuah perubahan. Wanita yang juga sekaligus seorang instruktur Zumba tersebut ingin mengarahkan hal tersebut untuk sebuah kegiatan yang bermanfaat. Olahraga Zumba adalah olahraga yang digemari sekali di Indonesia. Kita kepingin mempergunakan kekuatan komunitas sama-sama berbuat sesuatu yang baik. Semoga ini kegiatan yang bisa saling support satu sama lain. Support yang hadir juga dari brand, dari beli tiket, ada satu spot kita akan olahraga, tapi dihargai dengan uang. Nah, uang itu akan disumbangkan ke YKAI, tandasnya. Selain Denada, beberapa public figure juga hadir mendukung acara ini, seperti Dewi Gita, Feby Marcelia, Jirayut, Marcelino Lefran, dan lainnya. Ini kita tuh ada event olahraga sih, ada olahraga juga, kita ada ini sebetulnya inti utama dari acara ini adalah kita mau donasi
meskipun aku melakukan journey itu di Singapura ya, tapi aku berasa banget support yang itu luar biasa, nggak cuma bagi anak tapi juga bagi orang tua. Nah, ini yayasan-yayasan seperti KAI itu hadir para itu perjalanan yang mudah, dan kehadiran yayasan seperti KAI itu karena tahu anak kita dapat support gitu kan. Jadi ini sedikit hal yang kita pengen bikin bersama, apalagi kita tahu olahraga Zumba ini adalah olahraga yang digemari sekali kan di Indonesia. Kita kepengen mempergunakan kekuatan komunitas Zumba ini sama-sama berbuat sesuatu yang baik, memberikan kemudahan kita. Kenapa terpikir untuk menggagas charity, workout, dan juga Iya, jadi mungkin karena itu tadi, karena aku pernah menjalani proses perjalanan itu, ya. Yayasan-yayasan ini mereka hadir kan memberikan support bagi kita, tapi sebenarnya di saat yang sama mereka pun sebenarnya butuh dari kita juga, dari masyarakat. Gitu. Nah, jadi ini adalah mudah-mudahan satu gerakan, kegiatan yang bisa terus gitu, saling support sama lain, ya kan, bisa mendapatkan support dari masyarakat, bisa support anak Indonesia dan orang tuanya. Dan di sini bukan cuma ada kita aja, dan bukan cuma kami dari raga ya, olahraga dan tapi support yang ada di sini pun ada dari brand-brand gitu. Mereka mau, dan kegiatan donasinya itu nggak cuma buat dari tiket aja, tapi kita di sana tuh bikin ada salah satu brand yang support gitu ya. Dia tuh bikin satu spot di sana di mana kita bisa olahraga, tapi olahraganya itu nanti akan dihargai dengan uang gitu. Nah, uang yang dihargai itu kan nanti akan disumbangkan ke kegiatan. Jadi gimana caranya komunitas Zumba yang besar ini di Indonesia, banyak yang cinta sama olahraga Zumba, kita mendukung selalu dengan vibe positivity ya, selalu pengen happy, pengen sehat, memberikan energi positif sekeliling. Gimana caranya bahwa energi positif itu diberikan kepada yang mungkin hari ini memang sedang ada perjuangan. Oke Kak, mungkin apa yang ingin kamu capai, mungkin apa yang kamu rasakan ketika semua ini sudah berjalan, mungkin goalsnya itu apa sih bagi kamu? Kalau aku sih untuk bisa melihat orang mau datang beli tiketnya gitu ya, datang itu kan berarti mereka semua donasi. Untuk mengetahui hal itu aja aku udah bersyukur, alhamdulillah ya. Bagiku aku merasa bahwa ya Indonesia ini kita masih banyak sekali kelompok anak-anak Indonesia yang lagi ada di berjuang itu banyak ya. Nah, mungkin saat ini aku kepengen perhatian kita berikan untuk anak-anak yang sedang berjuang. Mungkin nanti di kesempatan lain lagi kita berikan kita untuk yang lain. Tapi intinya adalah sebenarnya kita melihat balik lagi ke basic. Goalsnya adalah karena aku tahu komunitas Zumba ini kuat dan besar di Indonesia. Karena itu betul-betul menjadikan banget semua suka. Jadi power besar ini, sekuat ini, pengennya kita bisa berikan ke sesuatu. tapi kali ada berlangsung nggak untuk menyerahkan Hasil donasi akan kita serahkan nanti di sini gitu. Tapi yang terjun langsungnya nanti nih Mas, aku lagi bikin janji sama guruku dan semua harus dari kami. Aku pengen bikin kelas Zumba buat para orang tuanya. Dulu waktu aku baru pertama kali dari Zumba Instructor, kelas Zumba pertama, kegiatan cari pertama itu aku bikin adalah aku bikin kelas Zumba anak-anak yang sedang berjuang gitu ya. Jadi tapi mereka masih pandemi, jadi kita virtualan gitu. Ada yang di kursi roda gitu. Tapi sekarang aku pengen bikin karena seperti tadi disampaikan, kalau kita tahu kalau kanker itu suatu keluarga pasti Kamu mengundang juga banyak teman-teman artis, itu ya, alasannya kenapa? karena memang mereka peduli. Teman-teman ini datang semuanya benar-benar dengan jiwa mau support, mau membantu, mau atas dia gitu. Dan semua yang aku kontak semua mau bantu. Cuma mereka permasalahannya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tapi bayangin aja 6 teman-teman itu datang ke sini, mereka meninggalkan kegiatan yang lain untuk memberikan support yang acara ini untuk anak-anak Indonesia. Jadi
jadi ke bersama melakukan satu hal yang positif bermanfaat. Ini kan buat berjuang ya, jadi kondisi anak tersebut sekarang seperti apa? Alhamdulillah, jadi Aisyah itu sekarang masih SD, sudah sekolah selayaknya anak-anak sehat, ya, dia menikmati, sedang mulai beradaptasi untuk melakukan itu. Karena nggak mudah sebenarnya buat dia ya, karena selama 2 tahun waktu itu dia sebenarnya 2 tahun dia mengalami kehidupan hidup dia itu sakit kok. Sekarang dia yang begitu treatmentnya selesai 2 tahun masuk pandemi, udah nggak rumah sakit rumah lagi, tapi bisa kemana-mana juga karena karena pandemi kan, jadinya sekarang dia lagi menikmati walaupun ya step by step. Kemarin kita habis nggak tidur kan ya, ya namanya orang di sekolah ya, tapi ya mungkin itulah makanya alasannya itu aku merasa sementara Indonesia aku jarang digunakan karena seperti kayak kemarin dijadiin aku ada di sana jadi semuanya tapi ya sebenarnya juga waktu kita satu malam doang observasi tapi dia alhamdulillah dengan seluruh masih kontrol kan dengan seluruh masing-masing kontrolnya alhamdulillah masih sesuai Galensi ada, tapi Galensi dari semuanya masih banyak juga yang aku minta sama Allah, tapi bismillah semoga dimuliakan, Aisyah bisa lebih sehat, terus kondisinya terus akan bebas dari kami. Kak, mungkin buat anak kamu mungkin di luar daya cairnya, penyesuaiannya tuh seberapa sulit sih untuk kamu mencoba dia agar bisa beradaptasi kembali? Dari sosial itu udah pasti, karena dia tidak pernah mempunyai satu lingkup pertemanan yang sebesar sekolah. Dia di klinik dia berteman, tapi kan lingkupnya kecil ya. Di ulang tahun juga bikin masa ulang tahun ya di kantor yayasan di klinik itu, di tempat bermain anak itu. Terus sekarang dia tiba-tiba masuk ke semua ruang sosial yang biasa. Ada anak-anak lainnya yang banyak, yang mereka di berbagai macam negara, apa segala macam kan, dengan berbagai macam sifat. Jadi ya awal-awal kayak 1 tahun dan tahun awal sampai 2 tahun supaya dia bisa mulai beradaptasi dan mengerti dan belajar sosialisasi dengan orang lain bahwa dia kan berasa kayak itu bukan seperti yang selama ini aku rasain, bukan seperti yang selama ini aku lakukan gitu. Tapi kan sekarang aku bisa mengatakan kepadanya bahwa normalnya itu seperti ini. Kamu kemarin memang ya karena memang sedang menjalani jalanan jadinya harus sekarang beda, jadi normal. Nah itu yang kedua dari sisi sampai sekarang kita masih keluar ya, karena biar bagaimanapun dia menjalani treatment selama 2 tahun terapi segala macam masih ada juga ada efeknya gitu. Jadi kayak olahraga gitu ya, dia butuh apa ya, penyesuaian kayak gitu dia kita masih pelan-pelan lah. Jadi dia adalah masih kecil hati. Dia tuh suka banget, anaknya kan senang bersosialisasi. Jadi lihat teman-temannya basket, main basket. Lihat teman-temannya sepak bola, dia pengen ikut sepak bola. Main handball, dia pengen main handball. Tapi dia selalu merasa saya nggak punya stamina. Punya stamina dan balance gimana? Saya pernah dari situ saya keluar, jadi dia sudah merasa kecil. Itu yang secara fisik saya dia bisa kuat ya, tapi mungkin secara mental
cara menguatkan si Aisyah sendiri seperti apa? Ya kadang gampang kadang susah karena kan dia udah umurnya udah 12 dan anak itu Masya Allah kita logikanya dia tuh setiap kali diomongin jalan jadi nggak bisa kita pakai bohong-bohongan lagi udah nggak bisa kita sama dia jadi ya pengertian bahwa nggak apa-apa bahwa ini adalah memang satu hal yang ya tadi yang apa perjalanan yang kamu lakukan sekarang ada di sini tapi kita mesti bersyukur itu yang paling penting jadi yang aku selalu tekankan sama dia adalah bahwa kita sudah bisa menyelesaikan ilmu kamu sekarang kamu udah bisa sekolah lagi udah bisa punya teman udah boleh berenang udah boleh makan fried chicken udah boleh makan burger gitu kan dulu kan nggak boleh gitu. Udah boleh ke mall gitu udah bisa nonton konser itu yang aku terus ingatkan bahwasanya harus ada penyesuaian ya kamu mungkin sekarang kamu harus berusaha kalau misalnya mungkin kamu agak misalkan itu jatuh gitu main apa jatuh sendiri gitu ingatkan bahwa tapi yang penting apa yang sudah kita sampai sekarang kita harus beli karena aku sudah ngerti kayak gimana sedihnya karena bisa sekolah Kan itu mungkin maaf sebelumnya peran ayahnya seperti apa Mas Jerry itu sangat amat sayang sekali dia terlepas dari apapun dari yang tidak itu adalah satu hal yang tapi di mataku tidak ada bapak yang belajar Mas Jerry berusaha sekali hands on memberikan support yang hadir di setiap hari apalagi sekarang dia selama sekian tahun dia nggak bisa kemana-mana ya sekarang juga masih sekarang dia belum boleh keluar negeri tapi paling nggak masih bisa kita atur dia masih bisa video callan mau pernah telepon bisa gitu. Jadi dia lagi di masa-masa apa ya honeymoon nih sama Aisyah menikmati masa-masa di mana dia udah bisa bebas kapan aja bebas komunikasi dengan adik lancar aku juga setiap kali ada apa-apa juga pasti dia adalah salah satu orang yang kita tahu di awal ya jadi aku merasa dia harus itu juga melibatkan dia Artinya bonding pun tetap ada ya Kak Dena untuk anak pada ayah. iya harus karena ya itu kalau misalnya jangan sampai itu yang aku nggak mau adalah Aisyah kalau nggak ada bonding sama ayahnya nanti kasihan anakku dan kasihan anakku buat aku sama Mas Jerry itu prioritas kami Aisyah jadi apapun itu di antara aku sama Mas Jerry tidak peduli nggak penting yang penting gimana caranya Aisyah bisa Uang Indonesia nggak sih untuk saudara atau keluarga? Iya. Tapi ya dia lebih kangen sama makanan-makanan yang selalu disebutin ibu. Aku pengen makan dan travelnya. Karena kan dia dulu waktu kecil bawa kerja keluar kota selalu naik pesawat. Jadi dia tuh selalu ngiri tiap kali aku dari pesawat turun pesawat bawa kacang dari pesawat happy banget itu jadi oleh-oleh buat dia gampang banget nyenengin dia pokoknya kasih aja kacang pesawat itu pasti dia senang gitu karena dia selalu membawa memorinya dia di mana di seluruh dia selalu kemana-mana bawa sepeda jalan naik pesawat jadi hal-hal seperti itu yang dia Oke. Aman? Aman? terima kasih untuk wakilnya Boleh Kak. Kak Dena boleh foto dulu. Kak Dena boleh foto dulu. boleh di mana sini Ya gitu aja. Ini belum dibawa Widis. boleh tekan Hah? Mau ngapain? Artis Denada Tambunan menggelar acara olahraga sekaligus beramal untuk anak-anak pejuang kanker dari Yayasan Kanker Anak Indonesia, YKAI. Bersama komunitasnya di olahraga Zumba, Denada mengajak masyarakat untuk berolahraga sekaligus memberi dukungan berupa donasi untuk anak-anak yang tengah memperjuangkan kesehatannya.
Adapun sebagian hasil penjualan tiket dan dukungan beberapa brand akan diberikan untuk membantu YKAI. Kita ada event olahraga, ada Zumba, Pound Fit, Strong Nation. Tapi inti dari acara ini adalah mau donasi untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Support anak-anak Indonesia yang saat ini berjuang melawan kanker, kata Denada dalam acara Zumba Music Concert di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Bukan tanpa alasan, pengalaman pribadi menjadi seorang ibu dari anak pejuang kanker memberikan dorongan tersendiri dari hati Denada. Diketahui putri Denada, Aisyah Aurum, sempat berjuang melawan kanker darah atau leukemia. Mungkin karena aku pernah di journey itu dulu. Meskipun aku melakukan journey itu di Singapura, tapi aku berasa banget support yang dibutuhin luar biasa. Nggak cuma bagi anak, tapi juga bagi orang tua. Yayasan hadir untuk itu, jelas wanita 45 tahun tersebut. Menurutnya, olahraga Zumba memiliki potensi besar untuk melakukan sebuah perubahan. Wanita yang juga sekaligus seorang instruktur Zumba tersebut ingin mengarahkan hal tersebut untuk sebuah kegiatan yang bermanfaat. Olahraga Zumba adalah olahraga yang digemari sekali di Indonesia. Kita kepingin mempergunakan kekuatan komunitas sama-sama berbuat sesuatu yang baik. Semoga ini kegiatan yang bisa saling support satu sama lain. Support yang hadir juga dari brand, dari beli tiket, ada satu spot kita akan olahraga, tapi dihargai dengan uang. Nah, uang itu akan disumbangkan ke YKAI, tandasnya. Selain Denada, beberapa public figure juga hadir mendukung acara ini, seperti Dewi Gita, Feby Marcelia, Jirayut, Marcelino Lefran, dan lainnya. Ini kita tuh ada sebenarnya event olahraga sih, ada olahraga juga, ada kita ada jadi sebetulnya inti utama dari acara ini adalah kita mau mendonasi untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Jadi sebenarnya mau support anak-anak Indonesia yang saat ini berjuang melawan kanker. Mungkin karena aku pernah berada di posisi itu dulu gitu, sehingga walaupun aku melakukan journey itu di Singapura, ya, tapi aku berasa banget support yang dibutuhin itu luar biasa. Nggak cuma bagi anak, tapi juga bagi orang tua. Nah, ini yayasan-yayasan seperti KAI hadir para yang perjalanan yang mudah, dan kehadiran yayasan seperti KAI ini untuk mana tahu anak kita dapat support gitu kan. Jadi ini sedikit hal yang kita pengen bikin bersama, apalagi kita tahu olahraga Zumba ini adalah olahraga yang digemari sekali kan di Indonesia. Kita kepengen mempergunakan kekuatan komunitas Zumba ini sama-sama berbuat sesuatu yang baik, memberikan kemudahan kita. Kenapa terpikir untuk menggagas charity, workout, dan juga Iya, jadi mungkin karena itu tadi, karena aku pernah menjalani proses perjalanan itu, ya. Yayasan-yayasan ini mereka hadir kan memberikan support bagi kita, tapi sebenarnya di saat yang sama mereka pun sebenarnya butuh dari kita juga, dari masyarakat. Gitu. Nah, jadi ini adalah mudah-mudahan satu gerakan, satu kegiatan yang bisa terus gitu saling support sama lain. Ya kan, bisa mendapatkan support dari masyarakat, bisa mensupport anak-anak Indonesia dan orang tuanya. Dan di sini bukan cuma ada kita aja, bukan cuma kami dari Raga ya, olahraga dan guru, tapi support yang ada di sini pun ada banyak dari brand-brand gitu. Mereka mau dan kegiatan donasinya itu nggak cuma buat dari beli tiket aja, tapi kita di sana tuh bikin ada salah satu brand yang support gitu ya. Dia tuh bikin satu spot di sana di mana kita bisa olahraga, tapi olahraganya itu nanti akan dihargai dengan uang gitu. Nah, uang yang dihargai itulah nanti akan disumbangkan ke kegiatan. Jadi gimana caranya komunitas Zumba yang besar ini di Indonesia, banyak yang cinta sama olahraga Zumba, kita ngumpul tuh selalu dengan vibe positivity ya, selalu pengen happy, pengen sehat, memberikan energi positif sekeliling. Gimana caranya bahwa energi positif itu diberikan kepada yang mungkin hari ini memang sedang ada perjuangan. Oke Kak, mungkin apa yang ingin kamu capai, mungkin apa yang kamu rasakan ketika semua ini sudah berjalan, mungkin goalsnya itu apa sih bagi kamu? Kalau aku sih untuk bisa melihat orang mau datang beli tiketnya gitu ya, datang itu kan berarti mereka tahu mereka sudah berdonasi. Untuk mengetahui
mengetahui hal itu aja aku udah bersyukur, alhamdulillah ya. Bagiku aku merasa bahwa ya Indonesia ini kita masih banyak sekali kelompok-kelompok anak-anak Indonesia yang lagi ada di berjuang itu banyak ya. Nah mungkin saat ini aku kepengen perhatian kita berikan untuk anak-anak yang sedang berjuang. Mungkin nanti di kesempatan lain lagi kita berikan kita untuk yang lain. Tapi intinya adalah sebenarnya kita melihat balik lagi ke Mas. Goalsnya adalah karena aku tahu komunitas Zumba ini kuat dan besar di Indonesia. Sekarang betul-betul perhatian banget semua Zumba. Jadi power besar ini sekuat ini pengennya kita bisa berikan ke sesuatu. Tapi kali ini ada vaksin nggak untuk menyerahkan Hasil donasi akan kita serahkan nanti di sini gitu. Tapi yang terjun langsungnya nanti nih Mas, aku lagi bikin janji sama guru dan semuanya harus dari kami. Aku pengen bikin kelas Zumba buat para orang tuanya. Dulu waktu aku baru pertama kali dari Zumba Instructor, kelas Zumba pertama kegiatan cari pertama itu aku bikin adalah aku bikin kelas Zumba anak-anak yang sedang berjuang gitu ya. Jadi tapi mereka masih pandemi, jadi kita virtualan gitu. Ada yang di kursi roda gitu. Tapi sekarang aku pengen bikin karena sih tadi disampaikan kalau kita tahu kalau itu keluarga pasti Kamu mengundang juga banyak teman-teman artis. Itu ya, alasannya kenapa? karena memang mereka peduli. Teman-teman ini datang semuanya benar-benar dengan jiwa mau support, mau membantu, mau kasih semuanya gitu. Dan semua yang aku kontak semua mau bantu. Cuma mereka permasalahannya ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tapi bayangin aja 6 teman-teman itu datang ke sini, mereka meninggalkan kegiatan yang lain untuk memberikan support yang acara ini untuk anak-anak Indonesia. Jadi lagi-lagi ini kembali lagi ke bersama melakukan satu hal yang positif. ini kan buat berjuang ya, cari kondisi anak sendiri sekarang seperti apa Kak? Alhamdulillah, jadi sekarang masih sudah sekolah selayaknya anak-anak sehat ya, dia menikmati dan sedang mulai beradaptasi untuk melakukan itu karena nggak mudah sebenarnya buat dia ya, karena selama 2 tahun waktu itu dia sebenarnya 2 tahun dia mengalami penurunan hidup dia itu sakit sekarang dia begitu treatmentnya selesai 2 tahun masuk pandemi udah nggak rumah sakit rumah lagi tapi kan bisa juga karena karena pandemi kan jadinya sekarang dia lagi menikmati walaupun ya step by step. Kemarin kita baru aku habis dari Indonesia karena juga di festival ya namanya orang di sekolah ya tapi ya mungkin itulah makanya alasannya itu aku merasa sementara Indonesia aku biar karena seperti kayak kemarin dijadiin aku kan ada di sana jadi semuanya tapi ya juga waktu kalau kita cuma satu hari doang tapi dia alhamdulillah apa ya dengan seluruh masih mahal kan dan seluruhnya alhamdulillah masih sesuai Galensi ada, tapi Galensi kedua jadi semuanya masih banyak juga yang aku minta sama Allah tapi bismillah semoga dibiarkan Aisyah semakin sehat terus kondisinya terus akan bebas dari kami. Kak, mungkin buat anak kamu mungkin di luar dari acara ini ya, penyesuaiannya tuh seberapa sulit sih untuk kamu mencoba dia agar bisa beradaptasi kembali? Dari sosial itu udah pasti karena dia tidak pernah mempunyai satu lingkup pertemanan yang sebesar sekolah. Dia di klinik dia berteman tapi kan lingkupnya kecil ya. Di ulang tahun juga bikin masa ulang tahun ya
di tempat bermain itu. Terus sekarang dia tiba-tiba masuk ke sebuah ruang sosial yang besar, ada anak-anak lain yang banyak, yang mereka di berbagai macam negara, apa segala macam kan, dengan berbagai macam sifat. Jadi ya awal-awal kayak 1 tahun dari tahun awal sama yang nonton supaya dia bisa mulai beradaptasi dan mengerti dan belajar sosialisasi dengan orang lain, bahwa dia kan berasa kayak itu bukan seperti yang selama ini aku rasain, bukan seperti yang selama ini aku lakukan gitu. Nah, tapi kan sekarang aku bisa mengatakan kepada dia bahwa normalnya itu seperti ini. Kamu kemarin memang ya karena memang sedang menjalani jalanan ya, jadinya harus sekarang beda, jadi normalnya nah itu yang kedua dari sisi sampai sekarang kita masih pelan-pelan ya, karena biar bagaimanapun dia menjalani treatment selama 2 tahun, terapi segala macam masih ada juga ada efeknya gitu. Jadi kayak olahraga gitu ya, dia butuh apa ya, penyesuaian kayak gitu dia kita masih pelan-pelan lah. Jadi dia adalah masih hati. Itu suka banget, anaknya kan senang bersosialisasi. Jadi lihat teman-temannya basket, main basket. Lihat teman-temannya sepak bola, dia main sepak bola. Main handball, dia main handball. Tapi dia selalu merasa nggak punya stamina, punya stamina dan balance gimana gitu ya. Saya tenang dari situ, saya juga kuat. Jadi dia suka merasa kecil-kecil. Itu yang secara fisik saya dia bisa pelan-pelan gitu ya, tapi itu secara mental lebih banyak merasa aku harus dampingi karena aku kepingin dia menerima dan tahu bahwa memang dia pernah menjalani proses pengobatan ini yang berakibat ini pada dirinya dia, tapi sebenarnya jangan membuat dia bahagia. Tapi kan Karina sendiri cara menguatkan si Aisyah sendiri seperti apa? Ya kadang gampang, kadang susah, karena kan dia udah umurnya 12 dan anak itu insya Allah itu logikanya dia tuh setiap kali diomongin jalan, jadi nggak bisa kita pakai bohong-bohongan lagi, udah nggak bisa kita sama dia. Jadi ya pengertian bahwa nggak apa-apa, bahwa ini adalah memang satu hal yang ya tadi yang perjalanan yang kamu lakukan sekarang ada di sini, tapi kita mesti bersyukur, itu yang paling penting. Jadi yang aku selalu tekankan sama dia adalah bahwa kita sudah bisa menyelesaikan hidup kamu, sekarang kamu udah bisa sekolah lagi, udah bisa punya teman, udah boleh berenang, udah boleh makan fried chicken, udah boleh makan burger gitu kan, dulu kan nggak boleh gitu, udah boleh ke mall gitu, udah bisa nonton konser. Itu yang aku terus ingatkan bahwasanya harus ada penyesuaian yang kamu bisa. Mungkin sekarang kamu harus berusaha, kalau misalnya mungkin kamu berusaha dan misalkan itu jatuh gitu, lain apa jatuh sendiri gitu. Ingatkan bahwa proses, tapi yang penting apa yang sudah kita sampai sekarang kita harus beri. Karena aku sekarang ngerti kayak gimana sedihnya karena ya sekolah. Karina mungkin maaf sebelumnya peran ayahnya seperti apa Mas Yer itu sangat amat sayang sekali. Dia terlepas dari apapun dari yang itu adalah satu hal yang tapi di mataku tidak ada bapak yang memberikan Mas Yer itu berusaha sekali orang hands-on memberikan support yang hadir setiap hari. Apalagi sekarang dia selama sekian tahun dia nggak bisa ketemu anaknya. Ya sekarang juga masih susah, dia belum boleh keluar negeri, tapi paling nggak masih bisa kita atur, dia masih bisa video callan, mau pernah telepon bisa gitu. Jadi dia lagi di masa-masa apa ya,
honeymoon nih sama Aisyah, menikmati masa-masa di mana dia udah bisa bebas untuk kapan aja berlepas diri. Komunikasi dengan adik. Lancar. Aku juga setiap kali ada apa-apa juga pasti dia adalah salah satu orang yang kita tahu di awal, gitu ya. Jadi aku merasa dia harus itu kewajiban untuk melibatkan dia dan Artinya bonding pun tetap ada ya Kak Dena untuk anak Kak Ayah. iya harus karena ya itu kalau misalnya jangan sampai justru yang aku nggak mau adalah Aisyah kalau nggak ada bonding sama ayahnya nanti kasihan anakku dan kasihan anakku. Buat aku sama Mas Jerry itu prioritas kami Aisyah. Jadi apapun itu di antara aku sama Mas Jerry tidak peduli, nggak penting. Paling gimana caranya Aisyah bisa Pulang ke Indonesia nggak sih untuk saudara atau keluarga? Iya. Tapi ya dia lebih kangen sama makanan-makanan yang selalu disebutin tuh ibu. Aku pengen makan dan levelnya. Karena kan dia dulu waktu kecil aku bawa kerja keluar kota selalu ke kota naik pesawat. Jadi dia tuh selalu ngiri tiap kali aku dari pesawat turun pesawat bawa kacang dari pesawat tuh happy banget itu jadi oleh-oleh buat dia. Gampang banget nyenengin dia pokoknya. Kasih aja kacang pesawat itu. Pasti dia senang gitu karena dia selalu membawa memorinya dia di mana dulu dia selalu kemana-mana bawa sepeda jalan naik pesawat. Jadi hal-hal seperti itu dia. Oke. Aman? Terima kasih untuk kepakilan. Boleh Kak. Kak Dena boleh foto dulu. Kak Dena boleh foto dulu. Boleh. Gimana sini? Ya, gitu aja. Ini belum dibawa, Widis. Hah? Mau ngapain? Artis Denada Tambunan menggelar acara olahraga sekaligus beramal untuk anak-anak pejuang kanker dari Yayasan Kanker Anak Indonesia, YKAI. Bersama komunitasnya di olahraga Zumba, Denada mengajak masyarakat untuk berolahraga sekaligus memberi dukungan berupa donasi untuk anak-anak yang tengah memperjuangkan kesehatannya. Adapun sebagian hasil penjualan tiket dan dukungan beberapa brand akan diberikan untuk membantu YKAI. Kita ada event olahraga, ada Zumba, Pound Fit, Strong Nation. Tapi inti dari acara ini adalah mau donasi untuk Yayasan Kanker Anak Indonesia. Support anak-anak Indonesia yang saat ini berjuang melawan kanker, kata Denada dalam acara Zumba Music Concert di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Minggu, tanggal 28 April tahun 2024. Bukan tanpa alasan, pengalaman pribadi menjadi seorang ibu dari anak pejuang kanker memberikan dorongan tersendiri dari hati Denada. Diketahui putri Denada, Aisyah Aurum, sempat berjuang melawan kanker darah atau leukemia. Mungkin karena aku pernah di journey itu dulu. Meskipun aku melakukan journey itu di Singapura, tapi aku berasa banget support yang dibutuhin luar biasa. Nggak cuma bagi anak, tapi juga bagi orang tua. Yayasan hadir untuk itu, jelas wanita 45 tahun tersebut. Menurutnya, olahraga Zumba memiliki potensi besar untuk melakukan sebuah perubahan. Wanita yang juga sekaligus seorang instruktur Zumba tersebut ingin mengarahkan hal tersebut untuk sebuah kegiatan yang bermanfaat. Olahraga Zumba adalah olahraga yang digemari sekali di Indonesia. Kita kepingin mempergunakan kekuatan komunitas sama-sama berbuat sesuatu yang baik. Semoga ini kegiatan yang bisa saling support satu sama lain. Support yang hadir juga dari brand, dari beli tiket, ada satu spot kita akan olahraga, tapi dihargai dengan uang. Nah, uang itu akan disumbangkan ke YKAI, tandasnya. Selain Denada, beberapa public figure juga hadir mendukung acara ini, seperti Dewi Gita, Feby Marcelia, Jirayut, Marcelino Lefran, dan lainnya. Ini kita tuh ada sebenarnya event olahraga sih.